Tapi ini sesi 5, kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bolehkah Ibu Cindy membuka kita dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kembali bertemu di Vokasio ini. Tolong Kau yang pimpin, berikan kami hikmat supaya boleh mengerti apa yang Engkau ingini di dalam hidup kami, terutama di tempat kerja kami masing-masing ya Tuhan, dan di lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Cindy. Nah, kita sudah sampai ke sesi kelima, tapi kalau dalam struktur yang Pathways, itu Amy L. Sherman, kita di jalan yang ketiga. Ya, jadi kalau yang jalan yang pertama itu masih ingat nggak? Belum, bagaimana kita menjadi berkat di tempat kerja kita. Jalan yang kedua itu barusan 2 minggu lalu. Donate atau mendonasikan hidup kita, talenta kita di luar pekerjaan utama kita. Seperti yang dilakukan sama Ibu Narni. Nah, itu menarik juga ya. Jadi kalau semua orang berpikiran seperti itu, bagaimana memeras hidup, memeras talenta untuk bisa dipakai melayani Tuhan, ke dalam banyak aspek itu akan luar biasa impact-nya. Hari ini Invent. Nah, apa itu Invent? Nanti saya rasa teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah baca ya di buku Kingdom Calling. Dan kita mengundang seorang yang terkenal memang hidupnya itu inventnya luar biasa. Tuhan pakai luar biasa untuk menghadirkan banyak hal di dalam pelayanan invent seperti ini. Nah, ini sudah hadir di tengah kita. Selamat siang, Ibu Ria Pasaribu. Coba di say hello supaya bisa kedengaran. Masih ke mute, Bu. Banyak yang sudah kenal, tapi banyak yang mungkin belum ya. Nanti lihat dicek-cek itu Ibu Ria. Nah, Ibu Ria ini kalau dalam catatan publikasi itu simple ya, Executive Director Indonesian Care, gitu ya. Indonesian Care itu kami ngobrol-ngobrol kemarin, ternyata itu care-nya itu memang artinya peduli, gitu ya. Tapi ada kepanjangannya. Ini kalau mau kuis-kuis, siapa yang bisa tahu apa arti kepanjangan care dalam Indonesian Care? Nah, nanti bisa cek di websitenya, tapi karena saya sudah dapat bocoran ya Bu Ria, jadi nanti hadiahnya saya yang dapat ya gitu ya. Indonesian Care itu cahaya, C-A, cahaya, R-nya itu rahmat, E itu empati. Bagus ya, cahaya, rahmat, empati. Nah, sehingga orang biasanya taunya IC atau Indonesian Care atau Cahaya, Yayasan Cahaya Rahmat Empati. Nanti bisa lihat di websitenya, website yang dikemas sangat baik, informasinya juga terlihat sangat up to date, dan bisa melihat bagaimana kalau pakai istilah yang lagi umum sekarang itu ya, kepak sayap, kepak sayap Indonesian Care di Indonesia, itu sungguh luar biasa ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita akan langsung saja menyambut Ibu Ria Pasaribu dengan emoticon. Selamat melayani Ibu Ria, dan terima kasih sudah bisa berbagi dengan kita sekalian. Nanti ini bentuknya talk show ya, Ibu Bapak. Nanti di waktu-waktu di tengah-tengah materi, kita akan langsung feedback kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau merespon. Terima kasih, silakan Ibu Ria, saya persilakan waktunya. Ya, selamat siang atau selamat siang ya Bapak Ibu dan saudara kekasih Tuhan. Terima kasih untuk STTB yang memberikan kesempatan boleh melayani bersama kali ini dalam hal invent, yaitu menciptakan. Dan ya, saya senang di sini hampir rata-rata boleh dikenal ya. Ini dengan Ibu Angelin lama sekali nggak ketemu ya Bu. Ibu Angelin pernah ada di dalam satu waktu sharing di IC juga tahun berapa itu paling lama kan saya pikir. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini dan saya akan langsung saja, yaitu di mana bagian yang ketiga ini adalah melakukan sesuatu hal yang baru di dalam hal menciptakan. Jadi di dalam menciptakan atau membentuk suatu pelayanan itu membutuhkan banyak sekali inovasi karena itu dimulai dari nol. Tetapi bukan berarti dimulai dari nol tidak ada dasarnya, melainkan juga tentu belajar melihat ke sana kemari
dan yang paling utama juga belajar dari konteks firman Tuhan tentunya. Nah, saya akan mulai daripada satu share screen ya. Saya berharap ini bisa jelas nanti dilihat oleh kita semua. Apakah sudah cukup kelihatan? Kelihatan Bu, bagus Bu. Ya, baik. Ini satu pelayanan yang dinamakan Urban Poor Ministry. Saya sengaja membuat gambar awal itu kota yang begitu meriah, tetapi di sampingnya yaitu kenyataan salah satu di Jakarta ya, selalu hidup berdampingan, biasanya berada di belakang daripada gedung-gedung bagus adalah yang seperti ini, tapi juga di kota itu hadirnya orang percaya ya, saya wakili dengan kata gereja di situ. Nah, saya ingin memulai pertama sekali bagaimana sih kok sampai ada orang selalu suka bertanya gimana sampai bisa membangun suatu yayasan. Saya bilang saya nggak pernah berkeinginan, mimpi juga nggak untuk membangun satu yayasan. Ya tetapi dalam hidup saya itu Tuhan selalu izinkan saya mengalami yang namanya galau. Gitu. Kalau orang anak muda sekarang kan selalu ngomongnya galau. Nah saya mengalami beberapa kegalauan hebat dalam hidup saya sejak saya mengenal Kristus dan dimuridkan oleh gereja saya jadi dari HKBP Menteng, dimuridkan dengan pemuridan yang sangat bagus, oleh karena juga orang ini belajar banyak dari navigator begitu ya. Nah di tengah-tengah saya dibangun hidup itu, Tuhan memberikan banyak sekali pertanyaan pada waktu saya melihat berbagai hal. Salah satu kegalauan saya waktu saya ada di SMU 6 Bulungan, saya sejamannya Rano Karno, Yesi Gusman itu, maka mulai muncul kegalauan bahwa bagaimana dengan begitu banyak orang di sekolah belum mengalami kasih Tuhan begitu, apalagi di sana zaman itu suka berantem, lempar-lemparan dan sebagainya. Maka Tuhan mendorong saya untuk membangun satu PSK, Persekutuan Siswa. Kegalauan kedua waktu saya kuliah di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik begitu ya, saya kuliah secara khusus di dalam bidang PR begitu ya. Maka di situ kegalauan yang sama muncul karena 90% orang yang ada tinggal di kampus itu orang-orang tetangga kita lah, sepupu kita begitu ya, yang hijau semua. Itu juga kegalauan muncul, tapi dari kegalauan itu Tuhan memang sebenarnya sedang mendorong untuk membangun suatu PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen. Dalam anugerahnya saya bersama dengan Roswita Andraha, pasti kenal, itu istri daripada Julianto Simanjuntak ya. Kami sama-sama bersama Bang Polo dan yang lain membangun persekutuan di kampus sampai hari ini ada. Nah, kegalauan yang selanjutnya adalah pada waktu saya tamat kuliah dan saya bekerja di suatu perusahaan swasta, Tuhan memanggil saya untuk masuk di dalam pelayanan lebih full kepada mahasiswa dan siswa dan alumni begitu. Nah, di sana dan akhirnya saya masuk Perkantas, terus kuliah studi lagi untuk ambil teologi lebih mendalam. Lalu beban saya terus berkembang daripada siswa, jadi di gereja itu saya senang membaca buku misi begitu. Jadi dari remaja hati itu bergerak terus untuk hidup dipakai Tuhan begitu ya. Maka pada waktu saya pulang dari kuliah saya di Trinity, hati saya galau terus lagi ya gitu. Artinya dalam arti bagaimana kalau supaya orang-orang yang bukan educated ini juga boleh mengalami kasih Tuhan. Maka akhirnya berlanjut kepada saya melayani di OMF, dan ternyata di situ satu pelayanan yang menarik karena ternyata kaum para alumni-alumni yang kuliah di kampus itulah yang banyak menjadi misionaris akhirnya di East Asia ya, Asia Timur begitu. Sampai hari ini cukup banyak baik di Asia Timur maupun di Indonesia begitu. Tapi kegalauan yang terakhir, saya berharap ini terakhirlah kegalauan saya, yaitu pada waktu 2004, di mana terjadi, kalau Bapak Ibu ingat, tuh tsunami di Aceh ya. Nah, waktu tsunami di Aceh, teman-teman kami banyak di sana, dan tiba-tiba saya ditelepon, waktu itu pakai pager ya, diberitahu bahwa kami semua melarikan diri. Loh, Kak, saya pikir waktu saya pager lagi nggak disambut karena udah mati gitu, ada apa gitu. Ternyata dibalas lagi tiba-tiba bahwa terjadi tsunami
dan semua melarikan diri. Nah, setelah terjadi tsunami itulah saya terbang ke Medan, dan saya kaget gitu. Di Medan di mana saya tinggal itu, di Hotel Danau Toba itu ada 500 LSM dari NGO lah ya, dari berbagai negara-negara barat itu ada di hotel itu. Saya tahu kenapa, karena kami makan pagi bareng. Semua akan pergi ke Aceh begitu. Lalu akhirnya saya juga terbang ke sana dan melihat kondisi itu. Saya pikir, apa sih yang bisa dilakukan oleh misionaris? Atau apa sih yang bisa dilakukan oleh orang Kristen? Kok hanya PI, tapi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, justru orang Indonesia jarang muncul pada waktu itu. Yang muncul adalah banyak orang-orang NGO begitu ya, yang membuat air, membuat rumah dan sebagainya. Dari sanalah dalam pertanyaan itu Tuhan mengizinkan saya studi lagi, maka ini juga anugerah Tuhan saya bisa studi. Dan kenapa saya bilang ini juga anugerah pimpinan Tuhan? Saya tadinya mau studi ke satu pelayanan misi di Amerika, tapi justru masuknya malah di UK begitu ya, dan itu mata kuliahnya menarik, namanya Professional in Mission begitu. Di dalamnya belajar tentang urban poor, globalisasi, misi integral, mission in the marketplace. Kira-kira kalau dinamai kira-kira begitulah. Nah, dari situlah saya berteman dengan kaum profesional yang ada di kelas saya ya, orang-orang waste management, orang-orang IT dan sebagainya. Maka orang-orang ini yang sebenarnya banyak kali memperkaya saya pada waktu saya sedang studi itu. Lalu saya pulang 2007, saya ada di Jakarta, itu bersama dengan OMF seluruh dunia mengadakan pertemuan di Ancol. Di situ juga saya bergumul sekali gitu ya. Karena kok saya ada rada kurang puas gitu, rada kurang puas, kayak ada something yang masih harus dikerjakan. Dan pada waktu saya membaca buku-buku selama saya studi, itu semua buku salah satunya mengarah kepada kemiskinan begitu. Dan hati itu bergelora terus. Sebenarnya dari SMA saya sangat bergelora untuk selalu melihat kepada orang-orang miskin. Sekarang saya sebut namanya jangan miskin lagi, tapi kami pakai kata prasejahtera. Dengan kerinduan visinya supaya mereka mengalami sejahtera secara menyeluruh. Nah, pada waktu itu saya ngomong sama Pak Romi kemarin, wah galaunya itu sampai 3 tahun pulang dari UK itu saya galau terus dan bergumul. Dan jawabannya itu pada waktu saya ada di Hagai 2009 ya, itu jawabannya justru bukan pada waktu saya ikut trainingnya Hagai, tapi di dalam training itu kan hampir 1 bulan. Saya pergi ke 3 gereja. Karena saya adalah orang Lutheran, saya pertama diajak ke gereja Katolik, lalu kedua ke gereja karismatik, ketiga ke gereja yang netral begitu ya, lebih kepada apa namanya ya seperti orang-orang Presbyterian dan sebagainya. Tetapi yang menarik buat saya, masalahnya bukan gerejanya, tetapi 3 minggu berturut-turut khotbahnya sama tentang kemiskinan. Dan pada waktu acara di Hagai itu terakhir sekali waktu dedikasi itu lagunya yang waktu Yesaya ditanya begitu, siapa yang akan kuutus ini aku. Nggak ada khotbah di Hagai itu, tapi Tuhan bicara lewat lagu itu terus-menerus pada saya. Sampai akhirnya saya nggak tahan, saya sudah tahu ini pasti waktunya untuk bergerak. Maka ya sebelumnya saya ambil ancang-ancang yang sudah banyak diskusi dengan teman-teman di OMF, karena saya mau meninggalkan dalam arti secara official ya. Lalu dari situ makin jelas, dan akhirnya 2009 itulah di Hagai itu banyak orang yang justru nggak pernah tahu bahwa disitulah dedikasi saya untuk masuk bersedia untuk pelayanan urban poor ini. Tetapi dari sana saya masuk pada bagian yang keempat. Pertanyaan saya, kalau Musa tanyanya berapa kali, saya banyak kali tanya, yang saya persingkat menjadi 3 pertanyaan sebelum saya mulai pelayanan ini. Pertanyaannya 3, yaitu who, dengan siapa saya akan melakukan pelayanan orang miskin ini. Dan ini pertanyaan buat saya sangat susah, karena kalau ngajak untuk pelayanan orang kaya banyak ya. Maka tapi Tuhan mengatakan kamu jangan terlalu sombong. Sebenarnya kalau Tuhan kasih kamu beban, Tuhan juga akan kasih kepada orang lain. Saya bertobat di situ. Jadi lalu mulai ada orang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Lalu yang kedua, saya bertanya adalah bagaimana cara melakukan pelayanan kepada orang nggak mampu ini. Karena memang saya nggak punya pengalaman. Kalau charity sering ya, tapi bagaimana supaya mereka sustain begitu ya, mencapai kehidupan yang namanya sejahtera. Nah itu saya belum pernah tahu, jadi saya berdoa kepada Tuhan.
Lalu yang ketiga adalah saya bertanya dananya dari mana. Biasanya orang bangun yayasan itu kebanyakan para pebisnis, pedagang, atau orang-orang kaya. Ini saya nggak punya modal gitu ya, dalam arti untuk membangun yayasan. Untuk membangun yayasan saja saya nggak tahu bagaimana caranya, karena saya tahu yayasan tapi belum pernah membangun yayasan, kira-kira begitu. Kalau bangun PMK kan nggak pakai dibuat jadi yayasan ya. 3 pertanyaan ini dalam 1 bulan Tuhan jawab, maka saya tahu bahwa ini memang waktunya untuk mulai berkembang. Jadi di dalam menciptakan itu ada sesuatu yang digumulkan, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran. Dan sesuatu itu tadinya tidak diperhatikan tapi lama-lama mengganggu, dalam arti kata positif ya. Sehingga pada akhirnya saya menggumulkannya di hadapan Allah dan melihat, karena pada waktu itu umur saya juga hampir kepala 5. Loh, kok orang kepala 5 ini disuruh bangun yayasan? Kan enaknya dompleng aja ya. Saya tadinya mau dompleng aja, entah ikut Compassion atau World Vision atau apa saja begitu. Tetapi ada beberapa karakteristik tertentu yang Tuhan mau dibangun. Maka diuji coba oleh teman-teman saya, baik melalui Direktur Compassion Pak Handoko, melalui World Vision waktu itu Pak Hendro, dan beberapa teman itu mempertanyakan kenapa mesti bangun yayasan. Saya sangat bersyukur ditanya supaya makin memperjelas apa artinya, visinya mau kemana yayasan ini. Nah setelah itu mereka katakan, oh ya kalau begitu silakan. Dari sanalah beranjak. Ya. Begitu ya Pak Romi, kira-kira tadi saya memulainya gitu. Oke, Ibu Ria, saya potong sejenak ini. Itu gimana pergumulannya kok bisa berani, itu kesulitan-kesulitan yang menuju sesuatu yang tanda petik tidak pasti, ketimbang bertahan kepada sesuatu yang pasti gitu ya Bu Ria ya. Di OMF itu kan sudah established ya, sudah stabil gitu ya. Itu apa ya yang selain tadi kegairahan yang Tuhan berikan, visi yang jelas yang Tuhan kasih ke Bu Ria, dukungan teman-teman sekitar, keluarga, atau mungkin orang-orang handai taulan itu bagaimana? Apakah itu juga menolong untuk mengkonfirmasi itu? Iya, jadi justru yang sangat mensupport saya teman-teman dari OMF sendiri. Jadi karena kami banyak sekali teman-teman datang dari misionaris dari berbagai negara, dan saya cukup dekat dengan mereka, saya berdiskusi dengan mereka. Mereka sebenarnya tidak menginginkan saya keluar, tapi setelah mereka sungguh-sungguh mendengar, mereka berkata, kamu harus lebih taat kepada Tuhan, sekalipun kami masih mau kamu di sini, begitu. Karena pergumulan saya sebenarnya yang paling besar saya utarakan pada mereka. Bagaimana mendaratkan Injil yang sesungguhnya itu di tengah-tengah Indonesia. Saya bergelut besar oleh karena kebanyakan di dalam penginjilan yang dilakukan di Indonesia ini adalah yang diturunkan memang dari Barat, tetapi kebanyakan hanya by words begitu, dengan kata-kata. Dan itu adalah kesulitan yang luar biasa buat kita di Indonesia. Nah, pada waktu saya studi itu saya makin terbuka, makin lebar bahwa sebenarnya kita terjebak kepada dikotomi begitu ya, pengajaran-pengajaran Gnosticism yang dibawa dari Barat, bahwa karena memang orang Barat itu rata-rata tidak hidup miskin pada zaman itu, justru zaman lagi sangat maju-majunya negara-negara Barat itu, sehingga mereka tidak pernah melakukan penginjilan dan peduli kepada kehidupan keseluruhan hidup orang yang diinjili. Dan apalagi kalau kita belajar sungguh-sungguh bahwa mereka memang adalah orang-orang kelas menengah sebenarnya ke atas gitu yang melakukan penginjilan. Jadi kalau melihat dari hal itu, background kita ini agak berbeda dengan Barat begitu. Ya, di samping dikotomi tadi, yang kedua background penginjilan yang mau dijangkau. Sedangkan di Indonesia ini kita kemiskinan luar biasa. Pertama, kedua itu kita ini adalah memiliki negara yang memiliki berbagai agama begitu ya. Lalu yang selanjutnya kita juga berbagai-bagai suku, bahasa, bangsa begitu ya. Sehingga itu yang sebenarnya jawabannya saya dapat itu banyak sekali pada waktu saya sedang studi. Maka pada waktu saya berbincang-bincang dengan teman-teman bule di OMF itu, mereka melihat sisi-sisi itu sebenarnya. Dan akhirnya mereka mendorong, ya kalau itu jelas silahkan jalan ya.
Lalu keluarga saya ya mendukung aja. Mereka selama ini termasuk ikut mendoakan. Ya. Tapi memang saat itu Pak Romi ya, saya itu kayak orang gila. Ya. Kayak orang gila artinya ini nggak banyak yang kalau saya cerita banyak nggak mengerti, saya jadi bingung ini sebenarnya Tuhan mau apa enggak. Tapi karena konfirmasi berkali-kali dari Tuhan, saya selalu ingat Efesus 5 ayat 10, ujilah segala sesuatu. Begitu mantap jalan. Wah, thank you. Luar biasa ya Bu ya. Boleh nggak dicerita sedikit lagi soal bagaimana langkah-langkah pendirian yayasannya? Siapa tahu itu bisa menginspirasi ya. Ada yang hari ini mungkin terpikir ya, saya mau gabung Indonesian Care, saya mau gabung Compassion, begitu ya. Tapi tadi Bu Ria tegaskan, siapa tahu Tuhan kasih visi di dalam hati yang khusus, ya Ibu Bapak mungkin mendirikan yayasan yang lain. Nah ini mungkin ya, Bu Ria bisa berikan informasi yang menarik ini tentang yayasan Bu. Ya, abad 21 ini sebenarnya abad globalisasi ya, era globalisasi di mana dunia itu menyatu. Dan juga abad ini sebenarnya abad teknologi yang luar biasa lewat internet ini. Maka sebenarnya itulah yang menghubungkan dunia ini ya. Lalu yang selanjutnya juga perkembangan transportasi yang luar biasa. Maka kita melihat di sinilah urban di mana terjadi perpindahan manusia begitu deras ke perkotaan. Maka sebenarnya menurut saya ini banyak sekali di urban. Kalau kita perhatikan akan banyak sekali muncul yang namanya pelayanan baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan begitu ya. Seperti salah satu contoh saya sampaikan namanya Daniel Manganta itu ya. Daniel Manganta ini menarik ya. Setelah kenal Tuhan kan dia artis ya. Nah, dia meninggalkan Indonesian Idol untuk membangun satu pelayanan bersama grupnya para artis. Ini kalau kita masuk kepada urban kan karakteristiknya 4 ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada yang namanya profesional ya, ada yang namanya urban poor, ada yang namanya urban youth, tetapi juga ada di situ karakteristik daripada para seniman art begitu ya, para artis begitu. Nah, dia membangun satu pelayanan online, yaitu dengan mewawancarai orang-orang artis-artis yang mengalami Tuhan. Jadi sebenarnya dengan hal itu kan karena dia udah terkenal ya, di dalam profesi itu dia kembangkan dengan cara bertanyanya tidak menyinggung, membuat orang menjadi berpikir tentang siapa Tuhan yang disembah. Muncullah pelayanan dia seperti itu. Akan banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi di abad 21 ini saya pikir. Seperti yang sudah juga dengan beberapa pembicara kita yang lalu. Saya lanjutkan ya, gitu. Gimana Pak Romi? Sudah cukup? Boleh Bu, lanjut Bu. Mau tahu apa ini dengan Indonesian Care ini ya? Ya mungkin ini kan spesifik ya The Poor ya Bu ya. Jadi kata dipakai 4 karakteristik, mungkin Indonesian Care fokusnya The Poor. Kalau saya lihat di websitenya itu kan menarik ya, ada yang ekonominya digarap, terus pendidikannya juga ya Bu ya. Pendidikannya digarap, sosialnya itu kan butuh butuh kolaborasi kadang-kala ya. Apakah masih ada kolaborasi dengan lembaga lain ataupun dengan bidang-bidang domain yang lain selain The Poor itu? Iya, tentu. Saya berpikir bahwa di dalam urban ministry itu kata kunci paling besar, nanti akan terus saya makin tingkatkan menjelaskan di sini. Betapa pentingnya kata kuncinya adalah kolaborasi. Tidak bisa terjadi suatu transformasi masyarakat ya tanpa kolaborasi yang cukup kuat ya, yang akan menimbulkan dampak yang besar buat perkotaan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak ya, stakeholder dan sebagainya ini adalah sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari bagian Indonesian Care, kalau kita lihat visinya ya, visinya setelah kita gumulkan betul-betul ini waktu 1-2 tahun sebenarnya kita masih sangat bergumul begitu ya. Mau apa, mau bagaimana, mau kemana itu wah jumpalitan boleh dibilang, mencoba memformulasikan betul-betul panggilan itu di dalam kerangka yang tepat untuk menjadi Indonesian Care. Maka akhirnya kita melihat dalam panggilan itu bahwa Indonesian Care ini adalah sebagai katalisator.
itu kan adalah kalau kita bicara tentang kimia ya, di situ pertemuan daripada zat kimia itu yang mempercepat terjadinya perubahan itu. Maka kita melihat bahwa disitulah sebenarnya panggilan kita sebagai katalisator untuk mencapai transformasi seutuhnya. Nah, ini yang saya pakai di sini juga adalah kata seutuhnya tadi ya, yaitu di dalam keseluruhan aspek, tidak hanya rohani, tetapi juga termasuk di dalamnya hal rohani tentunya, bagi masyarakat prasejahtera di perkotaan. Misinya kalau kita perhatikan di situ bahwa memang sebentar ya, ini karena ada yang menutupi saya, jadi saya mau digeser. Jadi kalau kita lihat misinya Indonesian Care itu memobilisasi komunitas ya, baik kebanyakan kalau kita sebut ya komunitas Kristen, karena kami sering pakai ini untuk umum juga, sehingga kita tidak sebutkan di situ secara khusus ya. Leaflet kita itu begitu ya, memobilisasi komunitas, baik itu di dalamnya adalah gereja, lembaga sosial dan profesional untuk melakukan kolaborasi bagi kaum prasejahtera di perkotaan. Kenapa kita pakai kata memobilisasi? Karena sebenarnya secara biblical kita perlu akui bahwa gereja adalah institusi resmi dari Tuhan yang harusnya menjadi terang di tengah-tengah dunia. Dan karena gereja makin lama ada banyak hal-hal yang dilalaikan, saya sebutkan kata dilalaikan, itu menyebabkan munculnya para church sebenarnya. Para church muncul oleh karena hal-hal yang seharusnya merupakan panggilan itu mulai banyak dilalaikan. Nah, oleh karena itu kami ingin kembali kepada konteks biblical, bagaimana sebenarnya mengembalikan gereja dengan visi misi yang mula-mula peduli kepada masalah kemiskinan, karena orang miskin itu ada di hati Tuhan. Dan sejak sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan mengatur sistem supaya orang miskin pun diperdulikan begitu. Sehingga sebenarnya kita itu memobilisasi dalam arti mengencourage, mengingatkan kembali, mendorong, mengedukasi supaya orang-orang percaya dalam konteks ini mengingat kembali kepada kesungguhan menjangkau, memperdulikan orang-orang yang tidak mampu. Maka kita sebut memobilisasi di sini, bukan menjadi sesuatu yang hebat, tetapi mengingatkan, ya, mendorong begitu. Ya tentunya dengan melalui secara biblikal kita membukakan kembali kepedulian Allah kepada masyarakat prasejahtera ini, sehingga kita harapkan bahwa kita bisa menggandeng gereja, bisa menggandeng bersama dengan lembaga-lembaga yang memikirkan akan hal ini, juga para profesional yang memikirkan hal ini, lalu bersama-sama melakukan kolaborasi bagi kaum prasejahtera di perkotaan. Ternyata Tuhan itu ya, Pak Romi ya, Tuhan itu ternyata mendorong-dorong saya di 2009, maka startnya kan memang 2009 ya, tapi saya masih part-time waktu itu, karena masih part-time di OMF. 2010 saya betul-betul meninggalkan OMF, hanya menjadi board saja, lalu board member ya maksud saya. Maka 2010 itu saya tiba-tiba kaget luar biasa, dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena itu tidak terlambat dimulai membangun yayasan ini. Kenapa? Ternyata di 2010 itu, disitulah Pak Jokowi dan Pak Ahok terpanggil menjadi gubernur dan wakil gubernur. Yang membuat saya kaget itu bukan dua orang ini dipilih, tapi saya membaca dengan jelas visi mereka, yaitu memperdulikan kemiskinan di perkotaan. Terus saya mikir, loh, kok visinya bareng ya, gitu ya? Kok sama? Akhirnya saya menganggap ini, wah ini kairosnya Tuhan, the exact time of God, ya. Jadi waktunya Tuhan sedang bekerja di situ, kita ngikutin arusnya Tuhan begitu. Seharusnya, karena kan waktu kita mengerjakan misi ini kan kita bukan mengerjakan misi kita, tapi mengerjakan misinya Allah. Jadi memang menangkap momen itu penting sekali untuk melakukan suatu movement begitu ya. Yaitu di mana kita dengan Tuhan itu kita bersedia dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ada, sehingga disinilah pada akhirnya kami juga dipakai Tuhan berkolaborasi dengan pemerintah. Itu nggak pernah ada di dalam otak saya, tetapi pada waktunya Tuhan sendiri, pada waktu kami sedang eksplor pelayanan di proyek-proyek pemiskinan, disitulah kita bertemu dengan Pak Jokowi, bertemu dengan Pak Ahok, ya pada waktu banjir lagi sangat besar di Jakarta. Dan disitulah kami banyak berdiskusi, dan akhirnya
Di situ juga waktu kita sedang ada pelayanan di penjaringan gitu ya, karena kami sering sama-sama dengan 5 roti 2 ikan ya. Jadi 5 roti 2 ikan ini kan pelayanannya langsung down to earth ya, kita masih mencari bentuk, kita membantu lah, artinya belajar dari 5 roti, lalu dengan GKY Fluid waktu itu di daerah Mangga Ubi. Di sanalah kami membantu banyak sekali orang kebanjiran yang akhirnya sampai seleher gitu. Kita pindahin kemana? Kita pindahin ke gereja. Ini terlalu berani ya. Memang kadang-kadang saya pikir orang menciptakan itu ada kepekaan dari Tuhan. Bukan Tuhan ngomong-ngomong di telinga ya, tapi kepekaan mesti apa itu tuh apa ya? Saya harus katakan itu sesuatu yang menarik, ya, sulit juga diceritakan kalau kita tidak ada di dalamnya. Nah, pada waktu mau pindah itu ya, waktu mereka dari selutut akan menjadi seleher, itu saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Fluid. Saya bilang, ini gimana ini? Kita mesti pindahin nih mereka ini. Mereka semua rata-rata ini 1.500 orang, saudara, di Mangga Ubi. Lalu gereja nanya, kita pindah mana ya mereka ya? Lalu mereka siapin tenda-tenda semua di depan gereja GKY Fluid itu ya. Dan tetapi terjadi apa? Angin kencang, hujan deras dan sebagainya. Terus kan mereka ini banyak para pedagang yang punya truk-truk banyak begitu ya. Terus mereka sediain truknya untuk pindahin. Tapi itu saya ngomong sama mereka, kalau itu ditaruh di situ semua anak-anak bayi masuk angin semua, piye saya bilang. Sementara di Fluid itu kan lagi bangun yang peak itu ya, sudah jadi 8 lantai, saudara. Terus akhirnya saya ngomong sama mereka, ini terlalu berani, tapi saya pikir pertamanya saya mintanya kepada Bapak. Saya berkata pada Bapak, berikanlah kesempatan kalau mereka di basementnya aja keren banget gitu. Kalau boleh nanti mereka pindahnya di basement gitu Tuhan. Ya, ternyata karena hujan kencang mereka nggak bisa bangun tenda ya. Dan saya bilang boleh nggak ini di basement? Saya bilang, wah rapatnya lama bener di atas sana, saya di bawah gitu ya. Saya doa terus mintanya sama Bapak, kan Bapak yang punya gereja gitu ya. Dan Bapak membuka jalan, akhirnya semua pindah. Dan hal yang terjadi, mereka bilang nanti tapi besok semua dipindahin ya. Tendanya dibangun gitu kan, seminggu lagi karena banjir itu. Saya bilang, Bapak biar kehendakmu yang jadi, cuma sih kasihan bayi-bayi itu ya Bapak ya. Ternyata terus hujan kencang terus 1 minggu, akhirnya mereka tinggal di dalam gereja. Itu sesuatu yang sangat menarik di situ untuk berbicara tentang hal ini. Itu menarik Bu ya, karena biasa orang yang punya jangkauan sosial melayani Injil sosial ini kan bisa agak terpisah dengan gereja ya. Dia karena mungkin merasa gerejanya lambat gerak, akhirnya bergerak karena desakan hati dan panggilan Tuhan besar. Tapi ketika berjalan dia justru tidak berkolaborasi kembali ke gereja. Nah itu Indonesian Care itu khas banget ya, jadi bisa menggandeng gereja. Respon dari gereja sangat positif ya Bu Lia ya? Ya, tadi kalau kita bicara tentang profesi, saya pikir Tuhan sudah mempersiapkan ya. Saya nggak bilang bahwa sesuatu yang hebat. Saya studi komunikasi PR ya, jadi public relation. Ternyata itu saya demen sekali sekolah itu, bagaimana membangun relasi begitu. Ternyata itu menjadi kunci ya. Memang di dalam saya setiap kali berkhotbah di gereja atau ngobrol, saya selalu mencoba membangun relasi. Jadi nggak hanya ketemu sekali lalu ngilang gitu, tapi betul-betul membangun persahabatan dan seterusnya, sehingga ada kepercayaan satu dengan yang lain. Dan kalau kita sudah bersahabat, nah kalau sahabat itu kan enak ya, diminta tolong ya. Jadi saya banyak kali memasuki gereja di dalam bekerja sama itu lewat persahabatan dengan orang-orang kunci di dalam gereja tentunya. Ini hal di dalam membangun yang namanya kolaborasi. Ya, kalau mungkin saya mau menyampaikan sedikit tentang Indonesian Care ini, kita punya betul-betul satu nilai penting di dalam menjalankan pelayanan. Di dalam satu yayasan betapa penting ada nilai yang sama di dalam pergerakan kita supaya tidak terjadi bentrokan antar pekerja atau antar staf begitu ya. Nah di dalam hal ini ada beberapa hal yang betul-betul kami kumpulkan selama 1 tahun, bahwa nggak mungkin pelayanan pada orang miskin kalau tidak betul-betul mempunyai belas kasihan, compassion itu. Bukan hanya sekedar emosi, tetapi kan compassion itu kan artinya bahwa orang itu atau Kristus itu pertama ya, yang mengalami suatu gejolak itu. Kalau di Amy Sherman juga itu di Kingdom Calling disebutkannya bahwa
jeroannya itu mengalami dipukul begitu ya, sampai mengalami kesakitan, dan hal itu mendorong untuk membawa mereka keluar daripada hal itu. Sehingga itulah arti kata compassion, sikap hati yang mendorong untuk menyatakan kasih kepada masyarakat prasejahtera itu secara konkret. Jadi nggak hanya bilang kasihan ya, tapi bagaimana mengeluarkan mereka dari kemiskinan dalam arti keseluruhan, bukan hanya ekonomi. Yang kedua itu adalah pengabdian, bahwa kami menyadari bahwa ini pelayanan, bukan bos, bukan adalah sesuatu yang superior. Kadang-kadang sering sekali kami bekerja sama-sama orang-orang tertentu, kalau masuk kepada proyek langsung sudah, oh nanti bikin ini, nanti bikin ini, nanti bikin itu, nanti bikin ini. Seakan-akan kalau sudah profesional lalu pikirannya sendiri saja akan masuk. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Kristus, melainkan Kristus itu berinkarnasi ya. Dia masuk betul-betul memahami yang namanya orang Yahudi dan segala tingkah laku, budaya, dan sebagainya, sehingga itu mengajar kami juga untuk mempunyai hati seorang hamba, ya, mengabdi. Nah, disinilah nanti akan kita lihat bagaimana pada waktu kita mau melakukan suatu gerakan-gerakan bersama masyarakat, kita adakan assessment, duduk bareng-bareng dengan Pak RT, Bu RT, Bu Lurah, lalu juga dengan para kadang-kadang preman-preman begitu ya, di warung-warung gitu, ngobrol gitu dengan mereka, apa sih mimpi-mimpi mereka di situ. Tentunya setelah lebih resmi kita duduk dengan ibu-ibu yang pengangguran, bapak-bapak, bahkan waktu mau mengadakan, kalau umpamanya kita mau mengadakan bimbel, kita juga mencoba berdiskusi dengan anak-anak. Kalau kalian mau belajar itu mata pelajaran apa yang paling sulit yang ingin dipelajari? Ya, itu hal-hal yang kami lakukan, assessment, dan kita betul-betul mencoba berada bersama-sama dengan mereka. Jadi pelayanan yang kita lakukan bukan for them, tetapi with them, bersama dengan mereka. Di dalam hal ini juga kami melakukan accountability, yaitu suatu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, apalagi tentang prasejahtera. Pada waktu saya studi, saya banyak menemukan penggelapan-penggelapan daripada NGO atau LSM yang memakai tenaga orang miskin tetapi keuntungan sebesar-besarnya untuk mereka. Ya, salah satu mamanya di Afrika itu, ya, dengan mereka bernyanyi dan sebagainya, lalu di-sharingkan ke Amerika, kemana-mana, yang pada akhirnya Afrikanya tidak tertolong, uangnya mengalir di kantong orang-orang itu, begitu ya. Bahkan di tengah-tengah proyek-proyek banyak sekali terjadi hal itu ya. Saya nggak bisa cerita siapa, tapi bagaimana pada akhirnya pelayanan-pelayanan seperti ini dikerjakan oleh masyarakat yang tidak mampu, tapi mereka mendapat uang sekecil-kecilnya dan sebanyak-banyaknya untuk para pelakunya. Ini adalah satu kebohongan besar, dan kita sedang membangun shalom di dalam hidup mereka, sehingga kita langsung dari awal sudah betul-betul punya catatan. Tidak ada membuka usaha dengan nama personal, harus nama yayasan. Karena nama-nama personal dulu ya, 10-11 tahun yang lalu itu masih ramai sekali, ya kadang-kadang bisa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan begini bahwa ada nama account daripada yayasan, orang juga jadi berani mempercayakan begitu. Dikelola dengan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya excellent. Bagaimana kita berpikir keras untuk menciptakan suatu pemberdayaan umpamanya seperti bimbel itu, kita membuat betul-betul kurikulum yang cocok ya. Jadi kita tidak ambil asal buku ini, buku mana, tapi kurikulum yang cocok buat anak-anak di situ sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran itu ya di dalam hal ini. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan umpamanya berkolaborasi, tadi saya sudah sampaikan, dengan berbagai pihak begitu ya. Jadi kita membuka diri untuk bekerja sama baik dengan gereja, dengan lembaga-lembaga, dan juga kedudukannya setara ya dalam melayani. Kadang-kadang yang punya uang merasa harus nomor satu. Ini kami temukan ya. Kami pernah kerjasama sama satu lembaga yang uangnya itu miliaran ya. Tapi waktu kami diminta untuk pemberdayaan, mereka yang ngatur semuanya. Terus tapi yang mau ngaturnya itu juga nggak tepat. Kalau ngaturnya tepat sih nggak apa-apa ya. Mamanya mau menjadikan di situ di tempat rusun itu membangun tanaman anggrek gitu.
loh, anggrek itu untuk apa saat ini gitu kan? Yang mereka butuh tuh ya cabai-cabean, ya sayur-sayuran supaya bisa dipakai untuk makanan, karena itu kan tempatnya jauh sekali waktu itu rusun yang dipercayakan. Maka di sini kami selalu menekankan kalau kita mau kerjasama, kita duduk sama rata. Yang punya uang kan juga yang punya skill, ya itu masing-masing punya. Jadi kita ini the body of Christ, saya selalu mengatakan. Ada yang mata, kaki, dan sebagainya harus duduk sama, harus duduk rame-rame untuk mendiskusikan dan memutuskan sesuatu, harus tepat dengan masyarakat. Jadi masyarakatnya diikut sertakan begitu. Sehingga disinilah kalau kita sudah bisa ada MOU yang jelas. Jadi kami selalu mengkuncinya dengan MOU. Ngomongin blak-blakan abis-abisan ya, karena kadang-kadang mamanya gini, orang kalau mau kolaborasi orang miskin ya langsung mau kasih uang, ya charity gitu. Kita bilang no. Begitu Anda kasih uang, maka mereka tidak akan pernah lagi mau mengembangkan potensi mereka. Mereka akan minta terus, habis terus. Tapi bagaimana justru membuat mereka menjadi sustainable, yaitu mereka harus menemukan potensi diri mereka yang adalah imago Dei itu diciptakan oleh Allah. Nah, nanti di dalam klips itu saudara akan melihat perubahan yang sangat besar dari tingkah laku masyarakat rusun pada waktu itu kami berlakukan di tengah-tengah pelayanan seperti ini. Sehingga kita selalu menghargai setiap orang prasejahtera adalah the image of God. Tidak look down begitu. Tetapi justru mencoba mengakses potensi mereka yang begitu besar sebenarnya dikaruniakan oleh Tuhan. Ya, menarik sekali ya. Ini value-nya bisa dicontoh ya. Ini accountability tadi itu juga sangat menarik ya. Karena memang banyak kasus-kasus begitu yang seperti Bu Ria sampaikan. Saya ke peserta dulu ya Bu Ria. Silakan. Sudah ada peserta yang jangan ditahan-tahan ya. Siapa tahu pertanyaan Ibu Bapak itu justru memberkati banyak hal yang bisa menambahkan presentasi pada pagi hari ini, siang hari ini. Ada yang mau berkomentar bisa raise hand-nya supaya saya bisa lihat. Kalau malu nanti pakai media chat mungkin juga boleh. Silakan, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu atau menanyakan? Kalau belum ada, sambil menunggu saya dulu dah yang bertanya Bu Ria. Baik. Di United di PBB itu kan mereka menyebutnya kemiskinan multidimensional ya Bu Ria ya. Jadi multidimensi poverty gitu ya, kemiskinan yang termaksud akses terhadap air bersih itu termasuk kalau dia tidak bisa akses itu terhitung orang miskin juga, orang prasejahtera begitu. Iya betul. Atau mungkin tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan itu juga termasuk bagian dari poverty gitu. Nah kalau Bu Ria lihat karakteristik kemiskinan di Indonesia ini ada bedanya nggak dengan yang di luar sana? Oh iya, ya. Itu saya bisa kasihkan nanti referensi bahwa baru-baru ini ada pertemuan daripada LSM daripada Asia Timur ya. Mereka sama-sama duduk bareng untuk kembali merumuskan yang namanya kemiskinan itu dari sudut apa saja. Nah itu ada perubahan-perubahan selalu di dalamnya. Jadi memang biasanya orang-orang seperti ini akan selalu riset, ya, akan selalu riset untuk menemukan kembali apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan pada zaman ini. Lalu kemiskinan di Manila, kemiskinan di Indonesia, kemiskinan di Malaysia itu beda-beda juga. Nah ini kadang-kadang disitulah perlu kumpulnya teman-teman se-Asia ini untuk membicarakan, mensurvei dari masing-masing negara, lalu mereka merumuskan untuk Asia masalah kemiskinan itu. Jadi cukup panjang nih, nanti mungkin saya kasih referensinya aja ya Pak Romi ya. Iya. Oke, baik. Pak Johan, sudah raise hand, silakan. Iya, makasih Kak Ria untuk sharingnya. Iya. Ini kan kita lagi membicarakan tentang event nih ya, untuk menginspirasi jika di antara kita ada yang sedang mengumpulkan satu bidang spesifik yang kita perlu inisiat sesuatu, besar maupun kecil begitu ya. Dan menginisiasi sesuatu seperti yang tadi Kak Ria bilang, itu memang punya banyak pergumulannya dibanding dengan mengikut apa yang sudah ada, which is kalau memang ada yang memang betul-betul cocok,
kenapa tidak bersama-sama begitu ya. Yes. Nah, tapi kalau membicarakan memulai sesuatu, beberapa di antara kita mungkin punya bidang-bidang yang sangat khas, sangat unik yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Tapi ada banyak ketakutan-ketakutan, dan juga kalau sudah mulai kan tidak menjamin bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun itu adalah panggilan Tuhan yang sangat jelas begitu ya. Mau tanya Karya, hal-hal apa yang paling bikin Karya down, bikin paling struggle di dalam Invent Indonesian Care ini? Bahkan mungkin pernah nggak Karya mengalami kayaknya udah mau udahan aja lah, sampai di sini aja begitu. Dan apa yang membuat Karya bisa terus bertahan sampai hari ini? Ya, ada beberapa mengingatkan saya, terima kasih ya Pak Johan, bahwa yang pertama itu kalau kita punya teman kerja, kita tidak punya konsep yang sama di dalam membangunnya, ya. Jadi yang satu mau kemana, yang satu mau kemana, gitu. Nah, yang kesulitannya kalau yang yang punya konsepnya berbeda itu orangnya punya potensi besar di dalam yayasan itu ya. Wah, itu nggak mudah sekali itu. Jadi, tetapi saya memang banyak sekali mencoba mengadakan pendekatan penjelasan, kadang-kadang saya kasih buku gitu ya untuk dibaca gitu ya, supaya pada akhirnya mempunyai in the same page gitu ya, di dalam page yang sama begitu. Lalu juga selanjutnya yang saya temukan adalah justru dari pihak luar. Lagi kita ngerjain perekonomian, kerjaan ini, lalu gereja tanya, sudah berapa jiwa yang dimenangkan? Nah, itu tahun-tahun awal itu sampai berapa tahun itu, wah itu benar-benar karena konsepnya tuh betul-betul selalu hanya memikirkan konsep secara rohani tapi tidak menyeluruh begitu. Nah, kami mencoba aja, tapi akhirnya waktu pertama-tama kita kewalahan, tapi selanjutnya kita menjelaskan bahwa orang Kristen aja di KKR-in bisa berkali-kali, belum tentu pada saat KKR dia terima Yesus. Apalagi orang yang tidak seagama ya. Ini harus disadari bahwa ini adalah suatu proses dan pekerjaan Tuhan. Dan pada waktu kita sebenarnya sedang melakukan ini juga merupakan Injil yang holistik itu, yang menyeluruh itu, yang mereka bisa raba gitu, kalau kata Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes 1 ya, bisa diraba, bisa dirasa, bisa disentuh begitu. Injil yang tidak hanya sekedar perkataan tapi dialami oleh mereka. Jadi tantangan-tantangan itu kita coba lihat dari sisi positif dengan arti, jadi kita mencoba menjelaskan supaya akhirnya mereka paham. Akhirnya kami tidak lagi melihat itu sebagai satu tantangan, tapi mengedukasi gitu. Akhirnya kesempatan mengedukasi. Yang ketiga secara finance ya. Ini harus diakui bahwa kalau apalagi saya termasuk pendiri ini banyak deg-degannya juga ya. Banyak deg-degannya, orang sering tanya gimana sih bisa mendanai para staf dan sebagainya, dan kita tidak biayai staf dengan rendah. Saya tidak berpikir begitu. Kita harus menghargai karena Tuhan juga mengajar kita bahwa tiap-tiap orang, walaupun para teman-teman staf ini luar biasa, Tuhan membawa mereka tuh dengan hati pelayanan gitu. Jadi, tetapi kan saya nggak boleh take it for granted. Mereka juga harus mendapatkan kehidupan yang cukup begitu. Maka di dalam pergumulan yang ada, syarat Tuhan juga buka jalan luar biasa. Tahun pertama harus saya akui ya, itu kenapa jawaban Tuhan tadi bagaimana bangun yayasan, biayanya dari mana. Tuhan mempertemukan saya itu luar biasa pada waktu saya lagi khotbah di GKY Pluit, itu ketemu dengan Pak Kenny, dan saya nggak pernah tahu Pak Kenny itu sopo gitu. Ternyata dia orang yang memiliki Mall Golden Truly itu. Dan pada waktu saya sedang khotbah, tidak khotbah kemiskinan, sedang khotbah Paskah. Lalu dipulang dia salam saya, terus dia bilang, Bu Ria, where is your passion? Kaget saya. Terus saya bilang, my passion is for the poor. Lalu dia yang kaget, dia salam lagi, dia bilang, oh sama dengan saya gitu. Wow, saya dalam hati gini, wah jangan-jangan ini jawaban Tuhan. Jadi selalu saya itu mencoba untuk relate dengan Tuhan dalam arti kata, hal-hal yang harus saya pelajari lewat buku, tentu lewat buku. Belajar dari pengalaman orang, lewat pengalaman dengan orang. Tapi juga ada hal-hal yang hanya bisa saya tanyanya sama Tuhan juga gitu ya. Dari mana dananya gitu ya. Nah, singkat cerita dia
mendukung kami untuk membangun yayasan ini dan memberikan pendanaan sepanjang 1 tahun. Setelah itu dia bilang, setelah itu coba ya melihat lagi kemungkinan yang lain begitu ya. Nah itu salah satu. Jadi 1 tahun at least napasnya Pak lega dikit ya 1 tahun ya. Tetapi dari waktu ke waktu Tuhan memang kalau ini memang jelas dalam pimpinan Tuhan, ada berbagai cara. Mungkin di sini sekaligus juga saya memberitahukan ya bagaimana cara sustainable di dalam pelayanannya. Ini sering bikin juga buat saya kadang-kadang iman saya juga lemah bisa terjadi itu. Jadi up and down, apalagi kalau udah di ujung tanggal gitu terus kondisinya keuangan masih lemah begitu, wah mulai pusing gar-gar kepala gitu ya. Tapi saya melihat ada beberapa jalan yang Tuhan buka ya. Yang pertama sekali adalah ternyata waktu itu Tuhan buka lewat kita itu membuat proyek-proyek, membantu perusahaan-perusahaan bikin proyek pelayanan sosial dengan CSR mereka yang 10% itu. Kita pernah kerjasama sama Ciputra umpamanya, mereka mendirikan satu mall atau satu kantor besar, belakangnya tuh orang-orang miskin. Nah, di situ CSR mereka diberikan untuk membangun kehidupan masyarakat. Nah, kami adalah sebagai konsultan gitu ya, tapi juga menjadi pekerjanya begitu. Nah, dari sana biaya-biaya yang diberikan kami pakai untuk membiayai para staf. Di samping kita punya core bisnis kita sendiri begitu ya. Itu salah satu. Yang kedua umpamanya juga itu kita bisa nggak tahu bagaimana Tuhan mempertemukan dengan lembaga. Mungkin juga dia adalah salah satu dosen saya dulu. Dia dengar bahwa kita buka ini, terus dia kontak dari Malaysia gitu. Dia bilang bahwa Ria mau nggak partneran dengan kita gitu. Maksudnya partneran tuh gimana? Ya kita ada pelayanan seperti ini se-Asia, East Asia gitu. Malaysia jadi termasuk. Lalu Indonesia kalau mau partner bareng ya. Jadi kita mempertajam pelayanan ini kepada Depur dia katakan. Nah, setelah saya partneran ternyata saya baru tahu bahwa sekian persen itu mereka memberikan persembahan. Nah, dari sana masuk lagi untuk pendanaan. Atau yang ketiga, umumnya kita ini ada macam-macam ya cara Tuhan ya. Di samping juga ada para donatur, walaupun kami harus katakan kami tidak bergantung para donatur, karena kan donatur banyak sekali kemana-mana gitu ya. Tetapi kalau dalam momen-momen tertentu seperti pandemik ini, ya kami buat banyak program itu, waduh, ratusan juta cepet banget itu. Karena orang gereja sering nggak ngerti ngapain pandemik nolong orang itu caranya gimana gitu. Jadi kita berinovasi terus ini Pak Johan. Di dalamnya waktu pandemi kita berinovasi sehingga kita buat program-program yang gereja lihat layak untuk disupport untuk mendukung kaum prasejahtera, ngalir aja itu dananya dari gereja atau dari kaum profesional untuk itu. Gitu sih Pak Johan ya. Ya, tapi tetap masih deg-degan. Kami lagi mikir terus gimana kita mau membuat sustainability ini lebih baik lagi, masih dalam terus pembelajaran kami tentunya. Terima kasih ya Ria. Saya lanjutkan dulu ya Pak Romi ya. Lanjut dulu boleh. Nah, Pak Alonso tahan sebentar ya. Iya. Oke, jadi kalau Ria. Iya. Jadi saya lanjutin kolaborasi tadi ya. Waktu ketemu tadi ngobrol-ngobrol, pertamanya duduk dengan Pak Jokowi dipanggil ke gubernuran bersama 5 roti itu. Akhirnya waktu 5 roti presentasi, saya masih di jalan pulang ke rumah dipanggil lagi sama stafnya Pak Jokowi untuk 2 minggu lagi datang untuk presentasi lagi. Terus ketemu Pak Ahok itu. Lalu Pak Ahok bilang, nah ini dia poinnya. Pak Ahok bilang, Bu Ria mulai sekarang jangan lagi pelayanan di tempat ilegal. Terus saya bilang, lah ya orang prasejahtera semuanya tinggal tempat ilegal loh Pak, saya gitu. Iya, tapi Pak Jokowi dengan saya punya planning membangun 55 rusun. Di mana kami ingin memanusiakan manusia dan semua orang miskin di Jakarta tidak akan tinggal lagi di tempat ilegal. Wow, saya bilang luar biasa. Sayangnya Pak Ahok, Pak Jokowi ini baru menyelesaikan 23 rusun, Pak Ahok masuk penjara, makanya stop ya. Hanya sampai 22 apa 23 rusun. Nah, sejak itulah tahun depannya kami diundang untuk kerjasama. Pertama bersama-sama dengan kelompok lain, kita ada di Marunda, 1 tahun kita belajar pemberdayaan di situ. Lalu Ibu Vero mempercayakan 2 rusun ya, yaitu Rusun Tambora belakangnya Season City dan juga Cakung Barat. Nah, di sini adalah tanda tangan. Kalau lihat ini yang tanda tangan semua, ini hampir rata-rata memang yayasan Kristen di dalamnya, tapi juga ada sepupu kita begitu ya, jadi dari M juga yang kerjasama, lihat yang pakai jilbab itu. Jadi kita memang
bekerja bersama-sama begitu ya. Nah, ini pertemuan-pertemuan intensif luar biasa sebulan sekali dengan gubernuran. Jadi habis dari itu belajar banyak ketemu Pak RT, Pak RW, Bu Lurah, sekarang ketemu gubernuran, orang semua ya, sekda lah segala macam. Saya jadi ikut meeting-meeting segala macam dengan mereka, saya banyak tahu, dan itu perubahan luar biasa di gubernuran. Mereka semua bekerja dengan giat pada zaman itu. Nah, di situ kolaborasi terjadi adalah di mana mereka akan memantau kita terus 3 bulan sekali, dan mereka minta apa sih agendanya gitu, sehingga kita bisa berkolaborasi. Enaknya di dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah, izin-izinnya cepat, nggak mengalami pakai uang gitu ya, semuanya lancar. Karena apa? Karena memang mereka ya itu gaweannya mereka gitu. Yang kedua, enaknya kerjasama dengan pemerintah, masyarakat di rusun itu jadi lebih membuka diri, nggak curiga pada kita. Pada waktu kita datang semua ke rusun itu ya, saya bawa teman-teman gereja kan rata-rata mata sipit ya. Terus yang duduk semua itu orang rusun ya pakai jilbab semua, pakai kopiah. Jadi mereka berdua ini ngalamin culture shock gitu ya, antara gereja ngelihat ini ngelihat ini, dan di tengah-tengah itulah pemerintah berbicara, lalu akhirnya saya baru berbicara. Kita bilang kita hadir di sini untuk membantu bersama-sama Ibu Bapak bagaimana supaya sejahtera bisa terjadi di rusun. Begitu dengar itu saja kalimat, mereka sudah mulai lega, dan walaupun masih suspicious ya, ada apalagi di Tambora itu kan banyak FPI ya, itu masih banyak begitu. Tetapi dengan adanya bekerja sama dengan pemerintah ini, yang boleh masuk pun tidak sembarang lembaga di situ. Karena memang hanya ada kontrak-kontrak MOU yang jelas. Sayangnya setelah tidak lagi Pak Ahok ini, sekarang dengan yang baru ini sama sekali mereka tidak ada lagi kontrak-kontrak untuk rusun ya. Jadi kami banyak melakukannya secara informal. Nah, saya masuk lebih jauh sekarang kepada masalah bagaimana kita melakukannya. Kita melakukan bukan dengan charity tapi pelayanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat. Ya, strateginya, di mana di dalam bagian ini pemberdayaan masyarakat ini adalah pelayanan berkelanjutan, yaitu mengembangkan tadi saya sampaikan potensi-potensi yang mereka miliki sebagai imago Dei tadi, yang pada akhirnya begitu mereka menemukan keberadaan potensi-potensi mereka, disitulah kita melakukan training-training untuk mereka. Nah, kolaborasi kita lakukan karena Indonesian Care kan cuma 5 orangnya. Bagaimana ini bisa berkembang mereka dengan potensi masing-masing. Nah, saya ingin jelaskan sedikit bagaimana kita itu bekerja sama dengan umpamanya ibu-ibu dari kalau di gereja itu kan ada ya komisi wanita ya. Komisi wanita kita share ya, kadang-kadang saya diundang khotbah di situ, saya share, lalu mereka datang ke rusun, lihat-lihat ya. Lalu oh iya, kita bisa nih ngajarin jahitnya, kita bisa patternnya begini, kita bisa ini dan itu. Ya. Lalu mamanya datang anak muda yang jago desain, mereka itu juga bisa datang. Jadi kita sebenarnya banyak sekali di belakang kita itu sebenarnya volunteer. Inilah kolaborasi yang menghasilkan banyak sekali volunteer dari gereja-gereja. Dan gereja juga merasa senang karena apa? Selama ini mereka misinya berpikirnya hanya kalau nggak kasih uang doa gitu ya. Tapi sekarang bahwa ternyata potensi mereka bisa diberdayakan di rusun, pada angkat tangan kalau habis kita presentasi. Hanya, Bu, saya bisa ngajar bahasa Inggris nggak di bimbel? Bu, saya bisa ngajar ini nggak? Wah, itu ramai sekali. Saya menikmati sekali bagaimana kegairahan orang anggota-anggota gereja untuk mulai memberi diri. Yang kedua adalah, kalaupun mereka punya potensi untuk diajar menjahit, lalu bagaimana ini bisa diberdayakan begitu ya? Nah, di sini kami pendekatan kepada para pebisnis, pedagang-pedagang di dalam gereja. Waktu kita share, mereka muncul juga tuh ya. Salah satu tuh memang teman baik Pak Ahok itu adalah Terry Palmer ya, Pak Husin gitu dari GKY Greenfield ya. Lalu akhirnya ngobrol-ngobrol, kita lihat dan sebagainya, akhirnya dia mendirikan home industry di dalam rusun itu. Jadi kita mendampingi ya, tetapi semua materi handuk itu datang daripada Terry Palmer, lalu Terry Palmer mengirimkan mesin jahit, dan setelah semua bisa diolah, nanti lihat di klipsnya itu ya, lalu setelah itu dikembalikan dan dijual oleh Terry Palmer. Tapi juga nanti kita bisa melihat marketing itu sangat luas, bisa sampai juga kepada gereja-gereja. Jadi kita melihat di sini memberdayakan masyarakat prasejahtera, ya, sehingga mereka mampu mengubah hidupnya sendiri.
Jadi bukan kita yang mengubah mereka, mentransform mereka. Mereka lah yang mentransformasi diri mereka. Kita membuka aksesnya, memperlengkapi mereka. Tapi pada akhirnya mereka yang berkembang, dan mereka, disitulah yang saya ingin katakan, mereka menemukan siapa diri mereka. Begitu juga nanti dengan pendidikan, ya. Kita anak-anak di rusun ini, khususnya di Tambora ini udah pada sekolah, tapi kalau yang di Cakung Barat itu banyak sekali pengangguran, ya. Jadi umpamanya kita membukanya di dalam memberi bimbel, ya, kita tanya pada anak-anak di rusun Tambora, apa yang mau dipelajari? Mereka bilang, kami kesulitan matematika dan bahasa Inggris. Nah, di situ kita buka hanya 2 hal. Tetapi kalau untuk yang di Cakung Barat yang rata-rata sangat miskin sekali, yang kita lakukan adalah yaitu bagaimana membuka paket A, paket B, paket C. Ini kita kerjasama sama sahabat anak, karena sahabat anak punya dengan pemerintah bekerja sama untuk hal ini. Jadi untuk dapat ijazah A, ijazah SD, SMP, SMA. Saya sering cerita bahwa banyak sekali pengangguran dan Pak Ahok membuka jalur-jalur menjadi pasukan orange, ya, untuk nyapu jalan. Tapi untuk nyapu jalan kan itu harus tamat SD. Maka bapak-bapak itu pada sekolah di tempat kita di apa namanya paket A supaya dapat ijazah SD. Sekolahnya 1 tahun aja. Habis itu mereka kerja gajinya 3,2 juta, gaji buruh begitu, ya. Sayangnya saya sedih sekali sejak gubernur baru banyak sekali mereka di PHK, ya. Jadi ini hal-hal yang bisa saja sering terjadi. Lalu juga dalam hal kesehatan, kita membangun kehidupan kesehatan dalam kehidupan masyarakat, baik itu yang lansia, banyak sekali orang yang, ya, coba bayangkan itu kami temukan di satu rumah tangga, bapaknya pengangguran, ibunya dua-dua tangannya lepra, putus-putus itu. Bagaimana kerjanya mereka begitu? Anaknya masih bayi. Wah, itu kami bertemu dengan berbagai kasus dan kita kerjasama banyak sama gereja. Umpamanya kalau mereka membutuhkan kursi-kursi roda dan kita share apa? Bagi jemaat yang punya kursi roda bekas atau apa gitu, ya, itu tempatnya lah kita menyalurkan untuk supaya mereka bisa menghirup udara segar. Apalagi kalau kayak di Cakung itu nggak ada lift, adanya tangga begitu. Tapi kalau di Tambora ada lift sehingga mereka masih bisa tertolong. Jadi inilah kita lihat bagaimana bahwa dalam pemberdayaan kita butuh banyak sekali berkolaborasi, ya. Yang menjadi tugas daripada Indonesian Care itu pendampingan pada waktu pemberdayaan. Nah, sangat bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan yang berjanji, Tuhan menyediakan. Ada orang yang jadi staf pemberdayaan 17 tahun di Bali. Itu dibawa Tuhan masuk ke Indonesian Care. Saya nggak pikir gini, kok bisa orang itu mau kerja di Indonesian Care gitu. Dan orang itu begitu teliti sekali hidup berdampingan di Cakung itu dengan pelacur, dengan orang-orang seperti Germo dan sebagainya. Itu dia teliti banget mendampingi para pelacur khusus. Sampai pelacur-pelacur yang tadinya tidak bisa punya uang, itu dia latih dengan tekun sekali sampai pada waktu itu pelacur itu menunjukkan uang untuk gaji pertama. Dia bilang gini, ini uang halal saya pertama, saya foto. Buat kami itu transformasi yang luar biasa dari hidup uang haram. Tapi gereja nggak lihat, selalu pertanyaannya berapa jiwa yang sudah dimenangkan. Nah, itu lagi-lagi tadi Pak Johan, ya, itu pergumulan yang nggak gampang buat kami dari tahun ke tahun. Bukan berarti kita tidak membawa Injil secara by words, tapi kita membawanya lewat hubungan relasi tiap hari. Ya, sekarang pelacur itu justru sudah mengalami Kristus, tapi itu butuh waktu yang panjang sampai dia betul-betul melihat sendiri bagaimana Kristus yang hidup di dalam diri orang. Maka kita memang live in, tinggal di dalam rusun itu, supaya betul-betul bisa bergaul bersama dengan mereka. Ya, saya akan percepat saja, ya, karena ini hal yang menarik tadi Pak Romi menanyakan tentang dapur. Saya hanya akan bawa satu hal saja, ya, Pak Romi. Umpamanya banyak orang berkata orang miskin itu kan lazy, ya, malas. Tapi dikatakan oleh Pangsang, dia berkata begini, poor people are not lazy, but the formal system often makes poor people become passive. Ya. We believe that when people have hope and believe in themselves, they cannot be lazy. Sebenarnya kan karena apa? Karena sistem-sistem yang terbangun membuat orang susah sekali bergerak dan tidak ada akses untuk mengerjakan dan tidak punya kemampuan karena tidak pernah di training. Ya, bersyukurnya kita sendiri orang-orang profesional dan orang-orang yang di training di kampus dan sebagainya,
sehingga kita mampu. Nah, salah satu lagi yang menarik buat saya kalimat ini. Ini saya memberikan website-nya juga di sini ya, nanti di bawah ini saya menuliskannya ya. Dikatakan di dalam bagian itu bahwa kebanyakan orang di masyarakat kita tidak memiliki pandangan positif tentang komunitas kita. Mereka melihat, ini kata orang miskin ya, mereka melihat daerah kumuh sebagai sarang pengedar dan pengguna narkoba, penjahat, pencuri, dan orang-orang yang malas. Tapi pandangan ini salah, kata mereka. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sama seperti manusia lainnya, dan semuanya memiliki potensi untuk berubah dan berkembang. Kita harus percaya itu. Ketika komunitas mengembangkan diri dengan praktek dan peraturan tertentu, bahkan mereka yang putus asa dan terlupakan dapat berubah dan dapat menjadi salah satu dari mereka yang sudah menjadi lebih aman, lebih baik dengan masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau memperhatikan itu, bahwa disitulah itu website yang saya buka ya, How Urban Community Leaders Define and Measure Poverty ya, dari sagepak.com ya. Dengan judul itu nanti terbukalah webnya mereka itu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya ini adalah mutiara-mutiara, saya sengaja memberikan anak kecil ini. Di dalam diri mereka ini ada potensi Tuhan, imago Dei itu, yang perlu kita temukan dan kita kembangkan di dalam hidup mereka supaya pada akhirnya mereka bisa keluar. Itu sebabnya Pak Ahok pun prioritas pertama di rusun adalah kepada anak-anak dari keluarga. Dengan kerinduannya, kalau anak-anak ini tidak dididik dengan baik, mereka lah yang akan membawa orang tua keluar dari rusun. Makanya anak-anak disuplai daging. Kalau harga daging dijual di luar dulu ya 80.000, di dalam rusun hanya 39.000. Dan pada waktu saya ketemu dengan pebisnis daging ini orang Kristen ya, saya ngobrol sama dia ke satu hari, ketemu di gereja soalnya di GKI Gading Serpong. Dia waktu sharing, oh Bapak tuh pemasok daripada daging di rusun. Iya, jadi dia itu memberikan the best daging. Ya, dengan harga yang di pasar itu bisa 80.000 sampai 100.000, di rusun itu 39.000. Karena kerinduannya Pak Ahok, kalau mereka tubuhnya sehat, makanannya bergizi, maka mereka studi, satu hari di depan mereka lah yang akan membawa keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Nah, saya pikir ini pemikiran terintegrasi begini ya, luar biasa sekali ya dari orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Thank you, Bu Ria. Ya. Saya ada pertanyaan di chat, tapi ya. saya ke Pak Abraham, Pak Alonso dulu. Pak Alonso, silakan. Ya, makasih Pak. Oke, silakan. Bu Ria, tadi bukan bercerita mengenai kolaborasi dan juga PR ya. Dia kan yayasan, berarti ada stakeholder di luar yayasan sendiri dan juga ada di internal untuk mengurus yayasan sendiri, Bu ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Ada satu yang teknis, mungkin berapa orang ya Bu yang jadi pengurus inti untuk yayasan Indonesian Care ini? Ya, kalau untuk yang eksekutif, yang bekerja harian, idealnya kalau kami sebenarnya dibuat di church itu harus ada 12 orang, tapi kami masih baru mampu untuk 5 orang ya. Jadi memang kita agak double pekerjaan. Lalu kita punya board members ya. Jadi pengurus-pengurus itu yang juga membantu kita untuk selalu jadi bumper kita untuk berdiskusi, itu salah satunya. Untuk hal-hal yang kita harus kerjakan begitu. Di board itu ada sekitar 5 orang. Ya. Terus yang kedua Bu, saya juga setuju bahwa transformasi rohani atau jiwa-jiwa baru mungkin tidak akan langsung terlihat ketika kita menjalankan program Bu ya. Ya. Tapi bagaimana Indonesian Care itu menjaga yayasan supaya tidak bergerak ke salah satu arah Bu? Misalnya hanya ke misi atau hanya ke sosial, itu kedua. Ya. Lalu satu lagi Bu ya, boleh Bu? Ya. Melihat pengalaman dari pasca Pak Jokowi, Pak Ahok jadi gubernur kan, sepertinya itu masa-masa honeymoon mungkin Bu ya, bisa bilang salah satu. Nah sekarang ini bagaimana yayasan menjaga kesiapsediaan untuk melihat program atau di lapangan Bu? Apakah ada research atau menunggu bola dari pihak luar, atau memang di dalam internal juga ada melakukan membuka-buka market lah ya, atau pasar baru gitu.
Iya. Kalau ada istilah divisi Baik. itu, Bu. Terima Iya. kasih. Ya, yang tadi yang pertama pertanyaan itu saya jawab, kami memaintain yang namanya suatu tetap ada ibadah di tengah kantor kita ya. Jadi ada persekutuan yang di dalamnya kita penekanannya sangat jelas. Kita belajar kebenaran firman itu cukup rutin, tetapi sekarang tidak lagi hanya belajar sekedar belajar, melainkan kami belajar biblical, lalu juga bagaimana aplikasinya di tengah-tengah lapangan. Sehingga bahan-bahan materi yang kami pakai itu juga materi-materi yang biblical, tapi yang juga mengarah kepada hal-hal sosial, hal-hal depur, dan sebagainya. Dan kadang-kadang kami lucu juga ya, waktu lagi PA gitu, ternyata yang kita lakukan nggak salah loh gitu ya. Ternyata di buku ini juga hal itu gitu. Jadi kita memaintain persekutuan dengan Tuhan. Kita ada doa puasa karena kami sadar yang melakukan transformasi itu kan Tuhan. Kita cuma alat. Jadi kita betul-betul dalam pergumulan, apalagi kalau kita ada sedang bergumul pada sesuatu yang cukup berat gitu ya, kita benar-benar berdoa, dan kami membiasakan juga berpuasa ya untuk merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Jadi itu kita maintain terus begitu. Dan sebenarnya pada waktu kami berada di rusun ya, kami juga tetap membicarakan kekristenan itu walaupun tidak pakai kata-kata Kristen ya. Kita ngomongnya gini ya, kita doa sama-sama, kita sembahyang supaya terjadi sejahtera. Kan orang biasa kekristenan suka ngomongnya shalom begitu ya. Kita pakai konteks kata-kata mereka. Umpamanya salah satu contoh nih, waktu kami mau meninggalkan tempat, kan mereka tidak punya, jadi dulu pemerintah memberikan tempat untuk bisa pelatihan, tempat untuk bisa marketing. Nah sekarang setelah kami pergi kan tempatnya nggak ada, tapi mereka disediakan boleh renting begitu. Nah, tapi renting ini kan rebutan, ada yang dengan orang-orang lain. Lalu mereka bilang gimana ya? Kita bilang, kita berdoa dong, minta kepada Tuhan. Nah, enaknya kita nih tinggal di negara agama ya, jadi kata Tuhan itu enak sekali disampaikan begitu ya. Sehingga berdoa. Tahu-tahu satu hari mereka bilang begini sama kita, Bu, doa kita dijawab, kalimatnya gitu. Terus mereka pakai kalimat gini lagi, puji Tuhan, Bu. Karena kami terbiasa juga ada kalimat begitu, terbawa. Kenapa saya katakan? Karena ternyata kami bisa renting dua kedai itu di atas. Mereka sendiri mengalami Tuhan yang hidup. Cuma mereka perlu terus-menerus kita bawa, mengisinya mengenal siapa Tuhan yang itu yang di dalam. Jadi disitulah proses-proses kontekstualisasi saya pikir yang perlu kita ini. Jadi pekerjaan sosial ini banyak sekali bekerja secara kontekstualisasi. Karena tadi seperti kata di bukunya Amy Sherman kan ya, dia mengutip kalimat sangat penting itu daripada Andy Crouch ya. Dia bilang sebenarnya pelayanan menciptakan ini adalah pembentukan budaya. Satu-satunya cara mengubah budaya adalah menciptakan lebih banyak budaya ya. Jadi dia berkata bahwa kalimat itu di situ ya, bahwa menimba daya vokasi kita untuk meluncurkan sesuatu upaya sosial baru untuk memajukan kerajaan Allah dengan cara baru. Ini adalah menciptakan suatu institusi baru, institusi alternatif yang membangun yang namanya inovasi-inovasi budaya baru. Nah, disinilah kita penting pertama mempelajari budayanya mereka, lalu bagaimana budaya apa yang perlu kita bangun di dalam budaya-budaya yang ada. Jadi kalau kita bicara sedikit saja tentang budaya itu kan sebenarnya sudah ada sejak dunia diciptakan, begitu manusia muncul ada budaya peradaban kan. Tapi kan di Kejadian pasal 3 kan manusia mengalami kerusakan, budaya pun kan dirusak ya. Nah justru melalui kematian kebangkitan Kristus, disitulah budaya itu dipulihkan, diperbaharui. Seperti Paulus sering sekali di dalam kitab Kisah Rasul 16 kan, kepada Tuhan yang tidak kamu kenal itu kan. Itulah yang diisi oleh dia, pakai istilah itu. Jadi di sini ini bicara kontekstualisasi, ya saya berharap nanti akan banyak sekali ya di SDTB bicara kontekstualisasi, karena ini memang sangat penting banget. Bagaimana kita membawa Injil di tengah-tengah konteks ya seperti Bandung ya. Ini ada Pak Peter di sini pakai bahasa Sunda dan sebagainya. Itu banyak sekali dilakukan para misionaris, lagu-lagu Sunda dan sebagai budaya itu diridim gitu, dipulihkan begitu melalui hal-hal seperti yang ada. Nah, bagaimana mengenai hal tadi yang membuka pasar baru gitu ya. Memang salah satu hal yang kami bangun karena kami membangun relasi yang baik dengan orang-orang rusun, maka kami tetap punya kerjasama walaupun informal.
secara khusus itu dalam hal perekonomian ya, karena mereka marketingnya kan nggak gampang ya. Jadi kita membantu mereka terus di dalam hal itu sampai mereka benar-benar bisa, sekarang udah bisa marketing online dan sebagainya gitu. Nah, tapi kami juga tidak menunggu bola, tapi kita sendiri melakukannya. Sekarang gereja-gereja mulai berani membuka proyek karena mereka sudah ikut cemplung dulu di dalam rusun. Lalu kita diundang menjadi yang namanya konsultan-konsultan. Nah, kami sedang bekerja sama dengan One Team Ministry dan GKY Mangga Besar untuk daerah Sungai Kalimati, begitu ya, di Bandengan situ. Di situ orang Chinese yang kalau kita bilang katanya Hitachi gitu, Chinese tapi hitam gitu ya di dalamnya itu ya, dan pernikahan mereka banyak dengan orang Muslim, anak-anak mereka tidak jelas. Kita sedang kerjakan itu. Jadi sebenarnya proyek-proyek sih banyak banget, apalagi sekarang Pak Anies tidak ada lagi untuk mengizinkan orang masuk di rusun, harus beli kan sekarang kan, masuk bayar gitu. Kalau dulu kan zaman Pak Ahok itu dikasihin kunci-kuncinya, baru bayarnya juga tidak mahal begitu. Jadi kalau kita lihat itu yang mungkin saya bisa jawab Pak Alonso ya, thank you. Terusin dulu ya Pak Romi sedikit ya. Nah ini boleh, kita silakan. Ya, sekarang kalau mau lihat asesmennya tuh bagaimana, ini kan Rusun Tambora ya. Kita pelajari rusun ini terdiri dari 3 tower. Sebenarnya ini adalah relokasi ya. Jadi mereka sebenarnya rusunnya sudah ada di situ, nanti lihat di clips, tetapi sekarang diperbaharui oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok. Jadi ini terdiri dari 3 tower dengan 16 lantai, karena ini kan di tengah-tengah Jakarta ya, jadi nggak bisa ke samping tapi jadi ke atas. Waduh, saudara tinggal di sini enak banget ya, bersih dan kayak benar-benar kayak apartemen gitu ya. Sayangnya kita nggak bisa masuk kecuali 1 unit diberikan pada kami pada waktu kami bekerja di situ ya. Nah, tower revitalisasi ini yang diperbaharui ini totalnya itu, nah ini kami mulai buat ya, ada 549 KK, 1968 jiwa begitu ya. Lalu kita wawancarai 108 KK. Di sinilah kita melakukan namanya riset-riset atau survei-survei ya, yang mempertanyakan berbagai hal yang terjadi. Ini mereka bayarnya cuma sekitar 400.000 di kota seperti itu, komplainnya luar biasa. Permasalahannya bukan masalah nggak bisa bayar, nggak mau bayar, maunya gratisan. Apalagi yang memberi ini seringkali diprotes terus ya. Saya bilang udah protes tapi mau tinggal di situ gitu ya. Ya itu jadi yang ada. Nah, disitulah kita mulai duduk dengan ibu-ibu, kita lihat bagaimana, duduk dengan bapak-bapak, apa yang ingin dikerjakan bapak-bapak, duduk dengan anak-anak, duduk dengan lansia. Maka kita melihat terjadilah yang namanya setelah pembicaraan dan apa mimpi mereka di situ, baru kita sama-sama dengan mereka. Ini lagi-lagi membuat yang namanya tujuannya itu sama-sama. Karena apa? Karena kalau kita, mereka nggak akan mau melakukan. Ini yang seringkali di pemerintah lakukan. Mereka kirim ke pemberdayaan, setiap orang dikasih 75.000, setiap hari harus datang. Tapi apa yang terjadi? Mereka mau 75.000-nya. Udah 1-2 bulan di training nggak bisa apa-apa. Karena mereka hanya dicekokin aja terus, nggak dilihat potensinya. Tapi ini duduk sama-sama setelah lihat potensi, apa yang mereka mimpikan, baru kita buat yang namanya goal-nya sama-sama. Nah, kita lihat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di gambar-gambar ini bisa kelihatan, pertama-tama kalau kita perhatikan, anak-anak pertama masih sedikit, tapi mulai banyak, karena kebanyakan juga orang-orang FPI, mereka tadinya takut untuk bawa. Tapi akhirnya ibu-ibu mereka bawa, lalu ibu-ibu dengar bagaimana si Koko dan si Cici mengajar, dan mereka akhirnya, ini banyakkan Koko-Koko dan Cici-Cici ya, dari kampus, dari gereja, anak-anak muda ngajar begitu ya. Nah lama-lama mereka bilang, ternyata ya, anak-anak mereka ini dari nilainya 6 jadi 8, jadi 9, bahkan 10. Lalu mereka yang jadi mikrofon kepada tetangga-tetangganya. Lama-lama ramai sampai 150-an. Berkumpul tiap 2 kali seminggu. Ini 30 pengajarnya, ya, bikin kurikulum bareng-bareng bersama, lalu bersama-sama untuk mengajar. Nah sekarang indahnya apa? Dalam pemandirian, sekarang banyak anak sudah bisa ngajarin anak-anak di dalam rusun. Jadi kita juga memberi kesempatan mereka jadi guru ya setelah itu. Dan kalau ada guru-guru di dalam rusun, kita ajak berkolaborasi. Ini juga menolong sekali supaya tidak juga kita melihat di sini kan kita tidak kristenisasi, yang jilbab juga boleh ngajar begitu ya.
Jadi kita membuka kesempatan-kesempatan seperti itu. Nah, ini yang saya bilang kerja dengan Terry Palmer ya. Nanti lihat juga di dalam clips itu akan terlihat bahwa perubahan-perubahan sangat besar terjadi pada ibu-ibu. Jadi kalau nanti ada di dalam kelompok, habis melihat klipsnya dulu baru masuk kelompok, coba temukan begitu ya. Hal-hal apa yang berkembang di dalam pemberdayaan masyarakat dan hal-hal apa yang menjadi bagian hidup mereka sampai pada akhirnya mereka bisa menjadi mandiri gitu ya. Keset-keset ini disukai sekali ya karena akhirnya kami boleh jualan ya, jadi kita banyak jualnya kemana? Ke gereja. Setiap kali kita khotbah kita minta kesempatan untuk bisa men-sharingkan, dan disinilah ibu-ibu yang berjualan bisa datang ke gereja juga. Lama-lama mereka lihat itu suasana gereja, lihat orang Kristen, ngobrol sama orang Kristen ya. Kita lihat di situ proses-prosesnya. Jadi tidak ada yang kaku di dalam penginjilan, tetapi seluruh bagian pekerjaan kami itulah Injil yang menyeluruh begitu ya. Nah, ini hasil-hasil mereka bagus-bagus bukan? Ini adalah orang-orang gereja, para desainer ini yang ngajarin mereka ya, matching warna ya, keren gitu ya, supaya tidak ketinggalan zaman. Kan mau mesti lihat mangsa pasar ya. Jadi mereka kadang-kadang juga diajak ke pasar untuk lihat model seperti apa yang harus dibuat begitu ya. Sehingga ini menjadi sangat laku dan akhirnya mereka sekarang yang terjadi apa? Mereka bisa cicil mesin jahit yang kemarin itu dan akhirnya sekarang menjadi milik mereka masing-masing. Ya, itu hal yang sangat menarik sekali dengan hal seperti ini. Nah, inilah yang kami maksudkan pergi ke gereja. Kalau kita lihat itu ya, ini kami kerjasama waktu itu dengan beberapa gereja-gereja dan kita melakukan penjualan bazar-bazar di dalamnya, termasuk juga sekarang sudah punya mereka penjualan online lewat Instagram, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, begitu. Apalagi kan sekarang ini nggak bisa ke gereja ya. Yang menarik pertama-tama mereka ini takut-takut begitu ya waktu datang. Matanya membelalak kalau misalnya lihat kayak orang yang kebingungan ya. Pada waktu mereka datang menjelang Natal, mereka senang bisa foto-foto sampai ke dalam, bilang, kami boleh nggak ke dalam? Cakep banget di dalam gitu kan, banyak hiasan. Sekarang saudara ya, kalau mereka datang, udah nggak perlu kita temenin, datang sendiri naik Grab, terus kalau mereka datang duluan dari saya, mereka telepon saya, tanya, Bu Ria, kami udah sampai, siapa yang bisa ditemuin? Waduh, ini asik banget ya. Kita lihat proses-proses yang terjadi di dalam mereka masuk ke dalam wacana kekristenan begitu. Kita juga mengadakan outbound dengan ibu-ibu ya. Nah di sini kita ajak juga belajar meditasi, refleksi ya. Dan di tengah-tengah seperti ini mereka terbuka sekali untuk berbicara Tuhan ya. Kita bisa bermain musik di sini, bernyanyi-nyanyi ya. Ini hal-hal yang outbound yang sesekali bisa, mereka senang sekali karena waktu mereka ada di rusun, apalagi mereka dulu tinggalnya di bawah kolong-kolong jembatan, mana pernah ngalamin kayak gini. Jadi ini hal-hal yang menarik ya, ada hari-hari di mana bisa bersahabat bersama. Nah, di dalam kesehatan begitu juga tadi saya katakan ya, dokter kita kerjasama sama ini yang dua orang sebelah kiri itu pakai pakaian dinas, itu adalah dokter-dokter puskesmas. Jadi kita tidak, kita ingat selalu, Pak Ahok mengingatkan, selalulah bekerja sama dengan puskesmas. Maka ini teman-teman ini ternyata orang-orang perkantas dokternya, alah asik banget gitu ya. Jadi ini membuat kita jadi makin asik nih kerjasama di dalam rusun ya. Jadi sehingga orang-orang yang sakit ini bisa banyak tertolong begitu. Lalu ini juga dengan anak-anak seperti ini diajak futsal. Nah, pendekatan-pendekatan kita pada anak-anak cakung, khususnya mereka kan banyak kan preman ya, tidurnya baru jam 12, bangunnya jam 12 siang karena tidurnya baru jam 1 pagi gitu, karena nggak ada kerjaan, nggak studi gitu. Tapi begitu diajak olahraga, main sepak bola, futsal dan sebagainya, di sini mereka di-training. Kalau lihat yang paling tinggi kepalanya di tengah-tengah itu sebelah kanan, itu adalah mahasiswa saya di STT Amanat Agung. Dia ternyata pelatih daripada PSSI Junior. Waduh, dialah masuk di situ melatih mereka. Saya sampai pikir sekarang dia sudah jadi pendeta ya, jadi pendeta dan pelatih itu luar biasa ya. Jadi kita lihat ini sesuatu yang menyenangkan untuk kolaborasi. Nah, kita dengar pendapat dengan lansia. Lansia mau ngapain supaya tetap sehat? Ya, mereka bilang, wah kita gimana kalau bikin senam lansia? Itu tuh pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Ya, dokter-dokter dipanggil untuk bersama-sama ya, kita kerjasama sama medis perkantas ya, penyuluhan begitu ya, apalagi di Cakung Barat itu ada berapa persen mereka TBC tertinggi di Jakarta, jadi kita kerjasama betul-betul untuk memulihkan mereka dari TBC. Nah ini sekarang mereka sudah
melakukan ini, dan kalaupun kami sudah tinggalkan mereka, sudah ada pelatih-pelatihnya dari mereka sendiri ya. Dulu yang ngajar di sini umurnya hampir 80 tahun dari GKY Mangga Besar. Dia pengajar senam, dia ngajar di sini. Nenek-nenek, oma-oma ngajar. Jadi memang untuk lansia ya. Dan mereka senang sekali karena apa? Mereka bisa punya teman sekarang, bersahabat begitu ya, lewat segala kegiatan yang ada. Nah, ini bagaimana akhirnya kita mandirikan. Kita sebelum keluar, kita melihat dari berbagai-bagai hal terbangunnya kehidupan mereka ya. Dan kita kembalikan tentunya kepada Tuhan pemilik ya, tetapi kita terus punya relasi yang sangat baik. Kita bisa tetap keluar masuk dengan lebih aman ya, tentu karena kita dikenal oleh satpam di sana dan sebagainya, mereka bisa membuka jalan. Sekarang di dalam masa-masa pandemik ini ada banyak hal yang kita kerjakan, karena banyak yang di PHK, maka orang-orang yang menjahit ini kan gimana? Kita PHK, kita buatin itu baju-baju APD itu ya, untuk menolong di rumah-rumah sakit yang membutuhkan dokter-dokter, membutuhkan baju-baju, mereka lah penjahit-penjahitnya. Ya kita pergi aja kepada Wisma Atlet, kita tanya gimana supaya pas itu baju APD-nya, bahannya dari apa dan sebagainya. Mereka menjahit semua, nggak laki nggak perempuan. Jadi mereka tetap punya uang untuk itu. Kita buat masker-masker, banyak sekali pesanan-pesanan masker, baik dari hotel, dari gereja begitu. Kalau kadang-kadang maskernya pengen dibuat nama di sininya kan, gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa dikerjakan. Lalu juga dibagikan juga kepada yang namanya tempat-tempat lain ya, untuk baju-baju dan APD seperti itu. Yang terakhir kita kerjasama dengan bank juga. Kita melakukan dengan Standard Chartered Bank itu menyelenggarakan rapid test ya pada waktu itu ya. Sekarang ini kita sedang melakukan bantuan-bantuan kayak seperti isoman gitu dan sebagainya ya. Nah sekarang Pak Romi, kita kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini satu pertanyaan terakhir yang sudah tersimpan ini melalui privacy chat. Mohon tanya, mungkin sudah kelewat sedikit tadi di atas. Apakah core value atau nilai Indonesian Care itu bagaimana menjaga supaya tetap utuh begitu? Apakah pernah terjadi konflik di antara staf-stafnya atau ada nilai-nilai yang kadang-kala berubah, dan itu bagaimana saran atau kiat-kiat yang dilakukan selain yang tadi persekutuan dan selanjutnya tadi itu? Iya. Yang pertama, setiap orang yang mau bekerja sama menjadi staf di tempat kami, baik dia orang yang bekerja di kantor begitu ya, semua kita orientasikan. Jadi betapa penting kita orientasikan visi, misi, core value dan sebagainya. Jadi cara bekerja, culture-nya Indonesian Care. Yang kedua, berbagai hal kan kami selalu ada meeting bersama begitu. Nah, makanya kalau umpamanya kita sedang melakukan meeting ya, di dalam hal terjadinya masalah-masalah baik dalam kolaborasi dan sebagainya, kita akan mendiskusikan bersama-sama. Dan nggak tahu ya, saya melihat bahwa iklimnya kami itu kok kita udah punya iklim yang sama gitu ya. Jadi kita nggak pernah bentrok di dalam hal-hal core value, tetapi kita bisa berdebat di dalam hal-hal umpamanya yang satu maunya model begini, satu model begitu tuh ada tuh ya. Tapi kalau hal-hal seperti kolaborasi, masalah keuangan dan sebagainya itu semua kita pikirkan benar-benar begitu bersama-sama. Jadi saya tidak memutuskan sendiri, saya ketok palu, tapi teman-teman semua memberi input. Jadi di tempat kami ini makanya kadang-kadang retreatnya bisa panjang sekali, rapatnya bisa panjang oleh karena kita kadang-kadang betul-betul mencoba cari jalan keluar sampai kita betul-betul melihat itu sudah pas untuk dilakukan. Nah ini saya pikir kepemimpinan seperti ini akan sangat menolong sekali. Kepemimpinan tim, ya, artinya bahwa yang jadi pemimpin bukan bos begitu. Kita berada di dalam berbagai-bagai role, tetapi kita sebenarnya tim yang mengerjakan ya, dan kita bisa memutuskan bersama. Saya banyak sekali ditolong oleh teman-teman ini sekalian, dan teman-teman ini orang yang berani sacrifice ya. Mamanya salah satu contoh nih, pandemik ini pendanaan masuk kurang gitu, mereka selalu bilang kami siap dipotong gitu ya. Maksudnya tunjangannya dipotong dan sebagainya. Itu saya sering sekali menangis gitu, terharu ya.
memang enak sih ya kalau punya teman tim yang dimana kita udah punya hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena memang the poor kita nggak bisa mengharapkan kita jadi kaya kok. Tapi kita rela memang dengan itu yang tadi ya, sadik itu ya. Bagaimana kita mengelola semua apa yang Tuhan beri untuk kesejahteraan daripada masyarakat begitu ya. Jadi itu yang saya pikir kita. Baik, terima kasih Bu Ria. Nanti kembali lagi dalam konklusi setelah kita diskusi di grup. Tapi sebelum berdiskusi di grup mentoring masing-masing, kita akan lihat satu klip ya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Ria. Kepada Pak Daniel, silakan. Boleh sebentar Pak Romi, hanya masih ada? sedikit. Ini adalah pertanyaan saya, benang merah apa dalam pelayanan urban ini ya, yang tadi sebenarnya sudah saya juga jabarkan, supaya kita mengerti hal-hal benang merah yang penting dalam membangun suatu yayasan. Lalu ini klipsnya, silakan Pak untuk melakukannya. Saya stop share. Thank you. Pendampingan yang kita kerjakan selama ini untuk kelompok jahit adalah selain mereka dilatih menjahit, kita juga mendampingi mereka sampai kepada memproduksi dan juga sampai kepada pemasarannya. Kita juga menolong mereka pengelolaan bisnis dengan melatih mereka di dalam mengadministrasi semua, termasuk coding, termasuk untuk pendataan stok dan sebagainya. Demikian usaha ini menjadi usaha yang mandiri kelak. Dalam pembuatan produksi sendiri memang kita mendatangkan volunteer-volunteer yang memang expert dalam bidang desain, expert dalam bidang paduan warna, supaya memang kualitas daripada produksi mereka dapat berkompetisi dengan produksi yang lain. Kita selalu menekankan quality control dengan harapan bahwa produk ini dibeli bukan karena kasihan, tetapi karena memang memiliki nilai jual. Dari hasil penjualan ini kita harapkan akan menjadi modal bersama mereka ketika mereka akan menjalani bersama-sama usaha ini. Karena harapannya kelompok ibu ini menjadi kelompok bisnis yang akan memberdayakan masyarakat lainnya. Di Indonesia Care kan ada kegiatan, ada teman-teman. Tadinya kan saya hanya di rumah aja, nggak ada teman. Kalau di sini kan ada kegiatan, terus juga ada penghasilan sedikit-sedikit bertambah, bantu suami gitu. Ya lebih senang lah karena ada pengalaman baru, kita bisa belajar. Kalau dulu kan saya nggak tahu bikin tas, nggak tahu bikin dompet. Di sinilah saya bisa belajar. Dari nol, nggak pernah menjahit, belum pernah megang mesin, sampai sekarang udah bisa dikatakan pintar menjahit. Udah pintar menjahit lah gitu. Saya bikin dompet, bikin tas makan, bikin tas ransel, terus keset. Pertama belajar aja saya menjahit keset itu sehari dapat satu, itu juga miring, bongkar pasang. Satu hari dapat satu, hari kemudiannya 2 hari kemudian dapat 2. Selama seminggu saya dapat 6. Pertama saya gajian, itu saya foto duitnya, saya tulis kenang-kenangan.
karena saya merasa wah pemecah rekor gitu, bisa gajian hasil keringat sendiri dan hasil menjahit, tadinya nggak bisa gitu apa. Jadi merasa bahagia, senang dan bangga gitu. Tadinya kan saya punya suami, karena suami saya meninggal jadi saya harus mandiri gitu. Sekarang udah bisa sehari bisa 25. Lumayan buat makan, tadinya kita makan sama tempe sama tahu udah bisa. Udah bisa beli ikan kembung. Hari-hari itu terisi gitu. Terus ketemu teman baru, jadi ceria. Tadinya kita pusing mikirin ini, jadi lupa gitu dengan problema masa lalu yang tadinya sedih, pernah ditinggal suami misalnya, itu lupa gitu, tertawa, bercanda di sini. Tadinya nggak kenal jadi kenal, banyak teman gitu. Kita mengadakan senam lansia setiap hari Sabtu pagi. Setelah senam, biasanya kita juga mengadakan cek atau pemeriksaan kesehatan dan juga penyuluhan kesehatan karena memang para lansia rentan dengan berbagai keluhan penyakit. Yang kedua juga kita memberikan alat kesehatan, bantuan alat kesehatan kepada warga yang membutuhkan. Kita juga mengadakan bimbingan belajar atau les. Ada sekitar 120 anak baik SD maupun SMP. Kita mengadakan 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu. Mata pelajaran yang kita ajarkan adalah bahasa Inggris dan matematika. Itu yang mereka sebutkan sebagai mata pelajaran yang mereka inginkan untuk pelajari. Kita membuat kurikulum khusus supaya baik volunteer yang mengajarkan bisa mengikuti perkembangan anak dan anak-anak pun bisa mendapatkan pelajaran yang progresif. Les dulu pertamanya nilainya lebih bagus. Pas les bimbel sekarang lebih meningkat daripada yang dulu. Kalau saya tidak ikutan les bimbel lagi, saya akan menurun peringkatnya. Saya takut kalau menurun. Dan saya kalau les nyanyinya berhenti, nanti saya semakin jelek suaranya kayak pas dulu. Pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk berkumpul, untuk bersama-sama belajar dan berbagi. Dan itu semua karena kita peduli. Jika orang benar mujur, maka beria-rialah kota dan semakin sejahteralah di bumi seperti di surga. Kita akan masuk ke breakout room. Karena waktu, jadi kita sekitar 15 menit untuk bisa sharing bersama. Nanti kita kembali lagi setelah 15 menit untuk bisa konklusi, penutupan, dan mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharingkan. Baik, Bapak Ibu, maafkan ini waktunya lewat sedikit ya, kita hanya untuk konklusi, sudah 3:31. Langsung saja kepada Ibu Ria, kami sudah berdiskusi dan sudah melihat klip. Ya, ada banyak hal yang menarik ketika kami diskusikan, banyak yang kembali didorong untuk mau hidup bagi kerajaan Allah. Silakan Bu Ria. Ya, apakah ada satu pertanyaan? Kalau memang ada, saya mau jawab. Kalau tidak ada, bagus ya. Saya cuma mau bicara satu hal saja setelah ini. Tidak ada yang mau daripada semua peserta. Kalau Boleh, tidak ada, mau ada yang raise hand? Saya Nura mau tanya Bu. ya. Baik, Iya. Nura silakan.
Salah satu tantangan kita bekerja bersama, bermitra bersama dengan konteks dari prasejahtera gitu kan, sebenarnya salah satunya adalah tentang kebergantungan, Bu. Maksudnya kayak awalnya kita datang dengan semangat, ayo kita berubah gitu ya, tetapi kadang di tengah jalan apa yang kita lakukan itu disalah mengerti begitu, disalah mengerti dan ditangkapnya tuh lama-lama mereka jadinya bergantung sama kita gitu. Tadi sebenarnya saya sangat terberkati dari sharing Ibu gitu ya, video tadi dan sebagainya, bagaimana menerapkan excellence di dalam hasil produk yang mereka hasilkan, dan bagaimana membangun confidence mereka gitu sama apa yang mereka kerjakan. Nah itu maksudnya mungkin boleh berbagi sedikit Bu, bagaimana membangun itu gitu dalam kemitraan bersama dengan mereka. Itu sih Bu, terima kasih. Ya, itu sebabnya kami itu yang paling penting di awal tuh membangun relasi sebenarnya. Jadi ibu-ibu yang memang kita ajak ini, kita kadang-kadang berkunjung ke rumah mereka. Jadi ke unit-unit, enaknya nih karena di rusun kan jadi gampang ya, kunjungin unit-unit mereka, kita dengerin mereka bisa mengeluh, mereka cerita kondisi keluarga gitu ya. Dan disitulah kita membangun bahwa kita betul-betul peduli dengan mereka. Dan kita mau mencoba betul-betul, mereka kadang-kadang malu-malu sih untuk menjelaskan mereka bisa ini gitu. Selalu mereka merasa mereka nggak bisa apa-apa. Ya seperti yang pelacur itu saya katakan, dia selalu bilang saya bisa apa, makanya saya jadi pelacur. Ternyata pada waktu kita membawa dia ke tempat unit pelatihan dan dia melihat cara, ternyata dia mampu membuatnya. Sampai waktu 1 minggu itu dia sudah punya pendapatan bisa 600.000, itu kita juga kaget. Ternyata dia mampu banget gitu. Jadi memang itu harus dikonkretkan lewat pelatihan-pelatihan yang didampingin memang. Jadi nggak bisa rame-rame sekali begitu ya. Lalu kita care. Nah kalau umpamanya mereka ya tadi kayak umpamanya yang tangannya kusta juga itu ya, suaminya juga lumpuh gitu, gimana? Kita memang untuk kasus-kasus khusus kita memberikan bantuan. Umpamanya susu untuk anak karena anak masih bayi begitu ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan pada hal yang general, tetapi kita juga melakukan perhatian pada hal-hal yang khusus demikian. Mamanya di Cakung Barat itu kan sangat miskin sekali, karena mereka dari bawahnya itu loh bypass itu ya. Jadi mereka tuh sering gini, kalau umpamanya mereka udah datang di tempat pelatihan mau belajar jahit, perutnya lapar. Nah itu gimana kan, kalau lapar kan nggak bisa. Akhirnya Bu Rati salah satu staf kami itu, yuk kita bikin nasi goreng rame-rame, jadi makan rame-rame gitu. Tapi kita nggak terus-terus memberikan begitu, jadi ada masa-masanya. Dan karena mereka melihat bahwa kita betul-betul peduli ya, kadang-kadang kita memang ada orang-orang tertentu kita beri asupan khusus anaknya yang sakit, yang TBC kita berikan vitamin khusus begitu. Jadi memang ada peduli pada general tapi juga kepada individu-individu yang ada. Ya, dan kalau mereka bilang, aduh ini gimana sih saya dengan suami saya berantem gini, kita coba mengajak tenang ya. Lalu kalau mereka memang orang Kristen ya kita bisa mengajak mereka berdoa di tengah-tengah itu. Atau kadang-kadang kalau karena udah terbiasa, lama-lama mereka justru lucu menurut saya. Waktu mereka sakit gini, Bu, mari ke rumah saya, ngapain? Ini doain nih, anak saya sakit nih. Loh, kami doanya dalam nama Yesus. Ya nggak apa-apa Bu, doanya gitu. Jadi karena persahabatan, jadi poinnya di situ, bangun relasi persahabatan. Begitu bersahabat, suspicious berkurang, dan di situ karena kita terus dampingi tiap-tiap waktu. Ya kita memang berdoa terus, itu yang tadi saya katakan. Kami sadar transformasi hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Doa, puasa di kantor kita bersama. Orang-orang tertentu kita bawa dalam doa. Ini kadang-kadang teman-teman yang di lapangan bawa ke dalam nama-namanya, kita bawa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan sendiri yang melayani mereka. Jadi itu sih sering sekali yang kami lakukan. Relasinya itu benar-benar relasi yang tulus begitu dengan mereka. Bahkan para narkoba nggak bisa tunduk sama siapapun, sama staf kita bisa tunduk akhirnya.
Karena relasi, karena memang mereka melihat, lu masa depanmu tuh ada, di mana adanya katanya gitu kan. Ya udah kita bawa gitu pelan-pelan. Bagaimana mereka bisa dikembangkan di dalam hal-hal tertentu seperti itu. Jadi passion itu memang ya itu ada seninya yang susah juga untuk step-stepnya bisa diberitahu. Tapi at least beberapa hal seni daripada berhubungan, membangun orang dengan kasus-kasus khusus itu kita lakukan. Terima kasih. Saya pikir saya mau melanjutkan untuk yang terakhir saja. Saya mau berikan share screen ini ya. Mana ini yang mau saya share? Ini terakhir sekali daripada apa yang apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi tadi udah clips itu, sekarang kok enggak mau ini dia. Nah ini, jadi kami mau memberitahu sekarang rahasianya walaupun Pak Alonso tadi sudah menanyakan. Satu hal yang kita miliki adalah kita punya yang namanya di staff ini kelompok tumbuh bersama dalam pelayanan urban. Jadi ini bertumbuh secara keseluruhan dan ada beberapa buku yang memang kami searching terus. Jadi saya kalau pergi ke mana-mana ya ada toko buku atau bahkan sampai ke luar negeri saya searching itu buku-buku yang tepat buat kita. Nah, ya kita memang belajar Alkitab di dalamnya, tetapi ini ada buku-buku yang mendampingi kami di dalam hal ini. Yang pertama sekali ini buku Justice for the Poor ini adalah bahan PA yang sangat bagus. Bagaimana perkembangan daripada the poor itu ya untuk bisa ditingkatkan pemahaman-pemahaman yang ada, dan ini ada videonya, jadi kita belajar dari videonya lalu kita PA bareng. Lalu yang kedua ini yang Tim Keller berbicara tentang the gospel life ya, jadi disinilah kita belajar urban lebih jauh lagi secara khusus dalam hal itu. Lalu ada buku Helping Hearts, sekarang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dan di printing oleh Momentum ya, itu Helping Hearts itu bagaimana kita melayani tanpa menyakiti mereka, karena kadang-kadang kita mau jadi hero, malah itu justru menyakiti mereka. Nah, one of the good books sekarang yang sedang kita pelajari dan baru saja selesai, itu buku yang bagus sekali ya, The Whole ini ya. Jadi ini sebenarnya lanjutan daripada Helping Hearts, dan kami lihat bahwa makin kita masuk ke buku-buku itu tuh, dia karena pengarang-pengarang ini memang para teolog juga, tapi juga mereka expert di bidang ekonomi dan sebagainya, dan mereka melakukan di lapangan. Jadi waktu kami mempelajari ini, sama gitu, kita pengalaman-pengalamannya dan kita bisa belajar kunci-kuncinya. Nah ini mungkin tadi pertanyaan, siapa tadi saya lupa namanya, pertanyaan tadi juga bagaimana menggairahkan daripada anggota-anggota kita untuk pengembangan diri. Beberapa buku-buku ini kalau kita PA-in gitu ya, dan kita coba terapkan begitu, tentu dengan konteks kita sekali lagi. Maka ini akan sangat menolong sekali. Jadi kami belajar begini adalah bagaimana pemuritan itu tidak hanya belajar teori. Begitu belajar, kerjakan. Begitu belajar, kerjakan gitu ya. Jadi itu sesuatu akhirnya muncul berbagai seperti Yesus dengan murid-murid begitu ya. Kadang-kadang duduk bareng Yesus, masuk juga ke pelayanan bersama Yesus. Akhirnya itu berkembang begitu. Sedemikian rupa. Dan itu ada wisdom di dalamnya pada waktu kita memberlakukannya di tengah-tengah lapangan. Jadi kami membangun yang namanya bersama small group begitu ya. Yang namanya small group ini adalah DMM, Discipleship Making Movement ya. Jadi ini DMM. Jadi sifatnya tidak harus habis ini lalu belajar ini, habis ini baru belajar ini, enggak. Tetapi memang sesuai dengan hal-hal yang kita kembangkan. Nah, ini buku-buku ini sangat menolong sekali dalam kami searching di dalamnya. Ya, ini yang paling terakhir mungkin Pak Romi ya. Kami mau share saja, mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa bekerja sama dengan berbagai lembaga ya, Sahabat Anak, bekerja sama dengan STTB, ya bekerja sama dengan STTAA maupun juga SMC gitu ya. Kita mengadakan yang namanya bersama-sama consultation, urban consultation, di mana ini adalah konsultasi, bukan konferensi, bukan retreat, tetapi berkonsul bersama-sama untuk pengembangan bersama, mengencourage gereja, mengencourage para profesional, orang-orang muda, untuk bersama-sama kita berkonsultasi bagaimana se-Jabodetabek Bandung
kita membangun kegerakan-kegerakan pembangunan kota. Itu di tanggal 1, 2, 8, 9 hanya online, itu Jumatnya hanya dimulai dari jam 5, karena kami tahu banyak yang kerja, dan Sabtu itu baru kita seharian. Jadi ada 2 kali Sabtu, 2 kali Jumat. Lalu juga ini programnya, jadi kalau kita melihat nanti sama seperti kita persegar ulang, karena di dalam webinar kita sudah ada namanya itu sadik ya, lalu dipersegar ulang supaya kita punya start dengan konsep yang sama, maka masuk kepada hal-hal lebih jauh, bagaimana membawa shalom itu di tengah-tengah perkotaan. Nah, orang-orang ekspertis seperti Pak Michael Kren ini akan berbicara banyak untuk hal-hal seperti itu. Juga kita mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai talk show ya, Pursuing Social Justice begitu ya, dengan beberapa pembicara tadi itu saudara bisa lihat. Yang paling menarik juga di situ adalah kita punya konsultasi khusus kepada 3 bidang. Jadi kalau mau juga saudara share pada gereja-gereja, kami sangat mengencourage doronglah gereja-gereja untuk mengirim 3 perwakilan. Yang pertama itu profesional, karena akan ada lingkar studi urban profesional. Ya, jadi di mana orang-orang profesional atau hamba-hamba Tuhan yang concern pada profesional akan duduk berkonsultasi bersama di situ. Sudah ada survei-survei yang dilakukan, ya riset-riset maksudnya, dan itulah yang akan dibicarakan. Bagaimana mengembangkan di gereja dan di berbagai tempat. Lalu yang kedua itu ada lingkar studi urban youth, di mana anak-anak muda juga kita dorong untuk punya tanggung jawab sosial ya. Ini risetnya dilakukan oleh STTAA, dan kita berharap nanti anak-anak muda akan duduk di sana, atau hamba-hamba Tuhan yang melayani orang muda akan duduk di sana untuk melihat pembangunan. Apalagi 2035 kan bonus demografi ya, anak muda akan begitu banyaknya, jadi gereja perlu concern pada anak muda. Dan yang ketiga kita masuk kepada lingkar studi urban poor begitu, di mana memang ini ada riset yang cukup banyak dilakukan oleh teman-teman dari Sahabat Anak maupun juga dari Indonesian Care, dan ini punya peneliti khusus, orangnya di Australia gitu ya. Dia memang orang yang betul-betul punya keahlian untuk membaca kondisi Jakarta, Jabodetabek dan Bandung. Dan khususnya kita mengkonsentrasikan pada pandemi. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan misi di tengah-tengah pandemi yang ada ini. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kalau ini mungkin Pak Romi bisa kirimkan kepada guru pendaftaran dan sebagainya. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan. Terima kasih Ibu Ria, sharing yang sangat komprehensif. Kita akan menutup, silakan mungkin saya minta dengan kasih, biasanya pendeta-pendeta lah doakan kita. Pak Puji boleh doakan kita, doakan pelayanan Ibu Ria di Indonesian Care, doakan juga untuk setiap mentor dan mentee. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pertemuan Vokasio pada siang sore hari ini. Banyak hal yang sudah kami sharingkan, kami dengar, kami pelajari, dan juga inspirasi yang kami percaya datangnya dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu Ibu Ria Pasaribu, yang kembali membukakan kepada kami begitu banyak pengertian, dan juga melalui setiap pengalaman pelayanan yang hamba-Mu sudah lakukan. Terima kasih Bapak untuk apa yang kami terima hari ini, dan bila ini bukan hanya membuat kami tergerak, tapi kami bergerak sungguh-sungguh mewujudkan Tuhan, misi Allah di tengah-tengah dunia ini, dan kami menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia sesuai dengan panggilan dan juga vokasio kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu, Ibu Ria Pasaribu dalam seluruh pelayanannya, dan khususnya apa yang Tuhan percayakan melalui Indonesian Care. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan integritas, dan lebih lagi Tuhan, apa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan terus lanjutkan menjadi berkat lebih lagi bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa dan menyerahkan setiap kami yang hadir dalam vokasio ini, baik kami sebagai mentor dan juga sebagai mentee. Tuhan yang berkati, dan kami percaya Tuhan apa yang sudah kami terima dalam beberapa pertemuan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi semakin mempertajam Tuhan akan arah gerakan hati Tuhan yang boleh kami tangkap dan kami implementasikan dalam kehidupan dan panggilan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur
menyerahkan setiap kami yang hadir dalam pertemuan ini. Tuhan yang pimpin hati kami, Tuhan yang terus berikan kepada kami compassion yang meniru Kristus. Dan itu yang boleh sungguh-sungguh ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Puji dari STTB dan Vokasio Marketplace Fellows. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ria dan teman-teman semua. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Kak Tia. Ibu Ria. Angelin, terima kasih buat hadir. Terima kasih semuanya.